Di lereng gunung yang berkabut, Ibu Rahayu memasang puluhan kayu tajam di atapnya hingga dianggap gila oleh seluruh desa. Namun saat badai raksasa datang menyapu segalanya, rahasia di balik kayu itu menjadi satu-satunya pelindung nyawa. Penasaran bagaimana akhir kisahnya? Mari kita mulai cerita ini, dan jangan lupa sapa kami di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Pagi itu di lereng kecamatan Selo kabut tebal turun begitu rendah hingga menyentuh ujung-ujung genting yang dingin. Ibu Rahayu berdiri diam di halaman rumahnya yang beralas tanah basah sambil memejamkan mata, menghirup aroma tanah yang bercampur dengan wangi pinus. Di atas kepalanya puluhan batang kayu jati, berujung runcing tertancap dengan sudut aneh menghadap ke arah puncak gunung yang masih tersembunyi di balik awan. Kayu-kayu itu tampak seperti duri landak yang sedang marah, atau mungkin seperti jari-jari raksasa yang sedang mencengkeram atap agar tidak terbang terbawa suasana. Rahayu yang kini berusia 58 tahun mengusap lengannya yang keriput, merasakan hembusan angin pagi yang terasa lebih tajam dari biasanya. Selama berminggu-minggu, wanita tua itu sibuk memanjat tangga bambu hanya untuk menata potongan kayu tersebut satu demi satu. Tetangga di sekitar jalan berbatu itu mulai sering berhenti sejenak hanya untuk menatap rumah Rahayu dengan tatapan penuh tanya dan tawa yang disembunyikan. Mereka yang biasanya ramah saat berpapasan menuju ladang tembakau, kini lebih sering berbisik di balik punggungnya. Bagi mereka, apa yang dilakukan Rahayu bukan lagi sekadar hobi orang tua, melainkan sebuah tanda bahwa kewarasannya telah memudar sejak suaminya pergi. Suara langkah kaki yang berat mendesis di atas kerikil memecah keheningan pagi yang beku itu. Ibu Siti, tetangga terdekat yang sudah tinggal di sebelah rumahnya selama 20 tahun, datang dengan wajah yang memerah menahan dongkol. Siti berhenti tepat di depan pagar kayu yang sudah mulai lapuk, lalu berkacak pinggang sambil mendongak ke arah atap. Rahayu menoleh perlahan dengan gerakan yang tenang, hampir menyerupai gerakan dahan pohon yang tertiup angin sepoi-sepoi. Dia sudah menduga bahwa hari ini ketenangan itu akan berakhir karena ulah kayu-kayu runcingnya. "Rahayu, demi Tuhan, apa yang sebenarnya kamu lakukan di atas sana?" tanya Siti dengan nada suara yang melengking membelah kabut. Rahayu hanya mengangguk pelan menyapa dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Siti tidak peduli dengan kesopanan itu karena dia langsung menunjuk-nunjuk ke arah kayu tajam yang tampak mengancam dari kejauhan. "Tukang pos tadi pagi sampai tidak mau masuk ke halamanmu karena takut kepalanya tertusuk kayu. Jika ada yang jatuh," lanjut Siti dengan napas yang memburu. Angin gunung kembali berhembus, kali ini membawa rasa dingin yang seolah menusuk hingga ke tulang sumsum. Rahayu merapatkan kain syalwol yang melilit lehernya sambil menatap langit yang berwarna abu-abu pucat. "Selamat pagi untukmu juga, Siti. Apakah kamu ingin masuk dan minum kopi hangat bersamaku?" tanya Rahayu dengan suara yang lembut namun tegas. Siti mendengus keras seolah tawaran itu adalah sebuah penghinaan bagi rasa penasarannya. "Aku tidak butuh kopi, aku butuh penjelasan karena semua orang di desa ini mulai bicara yang tidak tegas." Siti sambil melangkah maju satu tindak. "Orang-orang bilang kamu sudah kehilangan akal sejak Pak Darmo meninggal 2 tahun lalu," lanjut Siti dengan nada yang sedikit lebih rendah namun tetap tajam. Nama suaminya Pak Darmo seketika membuat dada Rahayu terasa sesak seolah ada beban berat yang menindih jantungnya. Darmo adalah segalanya bagi Rahayu. Pria itu adalah ahli kayu terbaik di desa ini yang membangun rumah mereka papan demi papan dengan tangan sendiri. Mereka dahulu membangun mimpi di bawah atap ini, menanam pohon dan merawat kenangan selama puluhan tahun pernikahan yang bahagia. "Kayu-kayu itu akan tetap berada di sana karena itu adalah hak saya," Siti jawab Rahayu dengan nada bicara yang mulai mendingin. Siti tertawa sinis sambil menggelengkan kepala seolah tidak percaya dengan kekerasan kepala sahabat lamanya itu. "Kamu tahu sendiri perangkat desa bisa saja datang dan membongkar paksa karena dianggap bangunan ilegal," ancam Siti dengan sorot mata yang penuh peringatan. "Apalagi cucu saya sekarang takut lewat sini karena katanya rumah ini mirip rumah nenek sihir
yang ada di dalam buku cerita. Rahayu merasa matanya memanas, namun dia menahan air mata itu agar tidak jatuh di depan tetangganya. Selama hidupnya di desa Selo ini, dia selalu dihormati sebagai istri pengrajin kayu yang santun dan sering membantu kegiatan di masjid. Sekarang, hanya dalam hitungan minggu predikat itu berubah menjadi sebutan wanita gila hanya karena dia mencoba bersiap. "Saya bukan penyihir dan saya sama sekali tidak gila," Siti bisik Rahayu dengan suara yang bergetar karena emosi. "Lalu jelaskan pada kami semua, apa gunanya duri-duri kayu itu jika bukan untuk mencari perhatian," desak Siti sekali lagi. Rahayu kembali menoleh ke atas menatap kayu-kayu yang berdiri tegak melawan langit yang semakin mendung. Setiap batang kayu itu telah dipilihnya dengan hati-hati, dipotong dengan sudut yang sangat presisi, dan dipasang pada jarak yang sudah diperhitungkan. Ini bukan tentang estetika atau keinginan untuk tampil beda, melainkan tentang sebuah keharusan yang mendesak. Ini adalah perlindungan, gumam Rahayu, hampir tidak terdengar oleh telinga Siti. "Perlindungan dari apa?" tanya Siti dengan nada yang sangat tidak puas, karena jawaban itu terasa menggantung. Dari apa yang akan datang, dari sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mau mendengar, alam jawab Rahayu dengan tatapan yang menerawang jauh ke puncak gunung. Siti akhirnya berbalik pergi dengan langkah 1000 sambil menggerutu tentang perlunya bantuan medis, meninggalkan Rahayu sendirian di bawah bayang-bayang atapnya yang berduri. Rahayu menyandarkan punggungnya pada daun pintu yang dingin, merasakan kesepian yang luar biasa mulai merayap masuk ke dalam relung hatinya, sementara di kejauhan guntur pertama terdengar menyapa dari balik awan hitam. Suasana di dalam rumah terasa jauh lebih sunyi setelah kepergian Ibu Siti yang membawa amarah. Ibu Rahayu melangkah pelan menuju dapur dengan sisa getaran di tangannya yang masih terasa dingin. Lantai kayu yang sudah tua berderit pelan di bawah kakinya, seolah ikut mengeluh menanggung beban kesedihan yang tak kunjung usai. Dia mencoba memfokuskan pikirannya pada aroma kopi yang mulai menyerbak memenuhi ruangan kecil itu dengan kehangatan yang semu. Di sudut ruangan, sebuah foto usang dalam bingkai kayu jati memperlihatkan sosok Pak Darmo yang sedang tersenyum lebar sambil memegang serutan kayu kesayangannya. Kenangan tentang suaminya itu selalu datang tanpa diundang, membawa kembali rasa rindu yang mencekam di setiap sudut hati. Pak Darmo adalah laki-laki yang sangat teliti, yang selalu mengatakan bahwa kayu memiliki jiwanya sendiri jika kita mau mendengarkan. Rumah ini adalah bukti nyata dari ketelitian itu yang dibangun dengan penuh kesabaran selama bertahun-tahun masa muda mereka. Rahayu ingat betul bagaimana Darmo menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memastikan sambungan kayu di langit-langit terpasang dengan sangat sempurna. Sekarang hanya Rahayu yang tersisa untuk menjaga warisan yang mulai rapuh itu dari keraguan orang-orang yang tidak memahami arti sebuah janji. Duduk di kursi kayu yang keras, Rahayu memandangi jendela yang mulai tertutup butiran embun yang mengalir seperti air mata. Dia tahu bahwa desas-desus di luar sana akan semakin liar menyebar ke seluruh penjuru desa Selo secepat api melahap jerami kering. Gosip adalah musuh yang tak kasat mata, yang bisa menghancurkan reputasi seseorang. Padanya kembali muncul saat dia menyadari bahwa status sosialnya yang dibangun dengan kejujuran kini terancam runtuh. Meskipun begitu, ada sesuatu di dalam dirinya, sebuah keyakinan yang berakar kuat bahwa apa yang dia lakukan adalah pesan terakhir yang harus diselesaikan. Masalah baru muncul ketika Rahayu melihat dari balik tirai beberapa tetangga lain berkumpul di seberang jalan sambil menunjuk ke arah atapnya. Mereka tampak berdiskusi dengan serius, dengan ekspresi wajah yang penuh kecurigaan, seolah sedang merencanakan sesuatu. Ketegangan itu merambat melalui udara yang dingin, membuat bulu kuduk Rahayu berdiri tanpa alasan yang jelas. Dia merasa seperti orang asing di tanah kelahirannya sendiri, terisolasi di dalam benteng kayu yang dia bangun dengan susah payah. Salah satu dari mereka bahkan terlihat mengambil gambar dengan telepon genggam, sebuah tindakan yang membuat Rahayu merasa sangat telanjang dan terhina.
Tidak lama kemudian, suara deru motor yang familiar berhenti di depan pagar, menghentikan spekulasi para tetangga yang berkumpul. Pak RT dengan seragam coklatnya yang rapi turun dari motor, dengan wajah yang tampak sangat terbebani oleh tanggung jawab. Rahayu menghela napas panjang, lalu bangkit dari kursinya untuk menyambut tamu yang sudah dia perkirakan kedatangannya. Langkah kakinya terasa sangat berat saat mendekati pintu depan, seolah-olah dia sedang berjalan menuju sebuah persidangan. Pintu kayu itu terbuka dengan suara decitan panjang menyambut udara luar yang semakin tajam menusuk kulit wajahnya yang pucat. "Selamat siang Ibu Rahayu," sapa Pak RT dengan nada suara yang berusaha tetap sopan, namun mengandung ketegasan yang tak bisa dibantah. Rahayu hanya mengangguk pelan mempersilakan pria itu untuk duduk di kursi teras yang menghadap langsung ke arah jalanan desa. Pak RT tampak ragu-ragu untuk memulai pembicaraan, matanya sesekali melirik ke arah kayu-kayu runcing yang bertengger gagah di atas mereka. "Ibu, saya datang ke sini karena ada laporan dari warga mengenai perubahan konstruksi yang dianggap membahayakan," jelas Pak RT akhirnya. Rahayu mendengarkan setiap kata dengan saksama tanpa mencoba menyela atau menunjukkan kemarahan yang meluap-luap. Dia menjelaskan bahwa kayu-kayu tersebut bukan sekadar hiasan, melainkan sebuah metode perlindungan yang pernah dipelajari oleh suaminya. Namun penjelasan itu sepertinya tidak cukup kuat untuk meruntuhkan tembok birokrasi dan ketakutan warga yang sudah terlanjur menyebar. Pak RT menyatakan bahwa jika tidak ada izin resmi atau bukti teknis yang jelas, maka pihak desa harus mengambil tindakan demi keamanan bersama. Tindakan itu bisa berupa pembongkaran paksa, yang tentu saja akan merusak keutuhan atap rumah yang sangat dicintai Rahayu. Setelah Pak RT pergi, Rahayu kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu dengan rapat, seolah ingin menjauhkan diri dari dunia luar. Dia merasa sangat kelelahan secara mental menghadapi tekanan yang datang bertubi-tubi dari segala arah. Di dalam kegelapan ruang tamu, dia kembali teringat pada percakapan lama dengan Pak Darmo tentang kekuatan alam yang tak terduga. Darmo pernah bercerita tentang angin gunung yang bisa mengamuk menghancurkan apapun yang mencoba melawannya secara langsung. Rahayu memejamkan mata, dan dalam keheningan itu, dia seolah mendengar suara suaminya yang memintanya untuk tetap teguh dan tidak menyerah pada tekanan. Pilihan yang ada di depannya sekarang sangatlah sulit, antara menyerah pada tuntutan warga atau tetap mempertahankan keyakinannya. Jika dia membongkar kayu-kayu itu, dia mungkin akan kembali diterima oleh komunitas, namun dia akan merasa telah mengkhianati pesan suaminya. Jika dia tetap bertahan, dia akan terus dianggap gila dan mungkin akan kehilangan rumahnya secara hukum yang dilakukan oleh perangkat desa. Malam mulai turun menyelimuti lereng gunung membawa kegelapan yang lebih pekat dan angin yang mulai bersiul lebih keras dari sebelumnya. Rahayu duduk di kegelapan menggenggam erat buku catatan lama milik suaminya sambil menatap kilat yang mulai menyambar di ufuk timur, pertanda bahwa waktu yang dia miliki tidak akan lama lagi. Suara dering telepon genggam yang nyaring memecah kesunyian malam di ruang tengah membuat Ibu Rahayu tersentak dari lamunannya. Dia menatap layar benda elektronik itu dengan perasaan was-was melihat nama Indah terpampang di sana sebagai pemanggil. Indah, anak perempuan tunggalnya yang bekerja di Jakarta, sangat jarang menelepon pada jam istirahat seperti ini, kecuali jika ada sesuatu yang sangat mendesak. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Rahayu menekan tombol hijau, lalu menempelkan benda itu ke telinganya sambil mengatur napas yang mendadak terasa pendek. Detak jantungnya seolah berlomba dengan suara detak jam dinding tua yang bergaung di ruangan yang sepi itu. "Halo nak, apakah kabarmu baik di sana?" sapa Rahayu mencoba menyembunyikan nada getar dalam suaranya yang parau. Di seberang sana, suara Indah terdengar sangat tegang tanpa basa-basi atau salam hangat yang biasanya mengawali percakapan mereka. "Ibu apa-apaan dengan semua kayu yang ada di atap rumah itu?" tanya Indah dengan nada suara yang mencerminkan rasa malu sekaligus amarah yang terpendam. Rahayu terdiam sejenak, merasakan sebuah lubang besar di perutnya
menyadari bahwa kabar tentang rumahnya telah sampai ke ibu kota. Jarak ratusan kilometer ternyata tidak cukup untuk membendung aliran gosip yang kini terbang melalui sinyal digital yang kejam. Teman-teman kantorku menunjukkan sebuah video viral yang memperlihatkan rumah kita dari kejauhan dengan judul yang sangat mengerikan lanjut. Indah tanpa memberi kesempatan ibunya untuk membela diri. Judul itu menyebut rumah mereka sebagai sarang praktik hitam atau tempat tinggal seorang wanita yang sudah kehilangan kewarasan total. Indah yang selalu peduli dengan citra sosial dan pendapat rekan kerja merasa martabatnya ikut terseret jatuh ke dalam lumpur cemoohan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana menjelaskan pada calon mertua atau kolega bisnisnya tentang pemandangan aneh yang kini menghiasi rumah masa kecilnya. Rahayu merasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum mendengar kekecewaan yang begitu dalam dari mulut darah dagingnya sendiri. Ibu melakukan ini demi keamanan rumah kita. Indah coba jelaskan. Rahayu dengan suara yang tetap rendah, namun penuh dengan keyakinan diri. Namun argumen itu justru memicu ledakan emosi yang lebih besar dari ujung telepon yang jauh di sana. Keamanan macam apa yang membutuhkan kayu runcing seperti itu? Ibu benar-benar membuatku malu hingga aku takut untuk membuka media sosial hari ini, teriak. Indah dengan suara yang mulai serak karena menahan tangis. Baginya logika ibunya sudah tidak masuk akal lagi dan hanya merupakan bentuk depresi yang tidak terobati sejak kepergian Pak Darmo. Indah bahkan mengancam akan segera pulang ke Selo, bukan untuk berkunjung dengan rindu, melainkan untuk membawa bantuan medis yang dianggapnya perlu bagi kondisi jiwa ibunya. Setelah sambungan telepon itu terputus dengan kasar, Rahayu duduk terlemas di atas ranjangnya, menatap kegelapan yang seolah hendak menelan dirinya bulat-bulat. Dia tidak menyangka bahwa tindakannya yang berdasarkan firasat dan cinta pada warisan suami akan berbalik menjadi senjata yang melukai anaknya sendiri. Bayangan wajah Indah yang cantik namun penuh amarah terus terngiang di dalam benaknya, menciptakan rasa bersalah yang amat sangat dalam. Di sisi lain, Rahayu merasa sangat sedih karena anak kandungnya lebih mempercayai komentar orang asing di internet daripada kata-kata ibunya sendiri. Kesendirian yang dia rasakan sekarang terasa jauh lebih menyesakan daripada hawa dingin yang mulai merayap masuk melalui celah bawah pintu. Cahaya bulan yang pucat menerobos masuk melalui ventilasi, memberikan sedikit penerangan pada buku catatan Pak Darmo yang masih tergeletak di samping bantal. Rahayu meraih buku itu, membelai sampulnya yang terbuat dari kulit sapi yang sudah mengelupas, mencari sedikit penghiburan di sana. Di dalam buku tersebut terdapat banyak coretan tangan suaminya tentang pengamatan pola angin dan kekuatan kayu jati dalam menghadapi tekanan yang ekstrem. Pak Darmo selalu percaya bahwa alam akan selalu memberikan tanda sebelum sebuah kemarahan besar dilepaskan ke permukaan bumi. Rahayu merasa bahwa mimpi-mimpi buruknya belakangan ini adalah bentuk komunikasi yang sama yang pernah dialami oleh suaminya dahulu kala. Tekanan dari Indah sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es masalah yang sedang dihadapi oleh Rahayu saat ini. Selain ancaman dari pihak desa, dia juga sedang berjuang dengan tunggakan pinjaman di bank yang diambilnya untuk biaya pemakaman Pak Darmo yang layak. Uang pensiun yang dia terima setiap bulan nyaris tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membayar angsuran yang terus berbunga. Rahayu tidak pernah menceritakan kesulitan keuangan ini pada Indah karena dia tidak ingin membebani anaknya yang sedang berjuang membangun karier di kota besar. Sekarang dengan segala tuduhan kegilaan ini, Rahayu merasa posisinya semakin lemah untuk mempertahankan tanah dan rumah tercinta ini. Jika rumah ini benar-benar disita atau dibongkar paksa, membuat tubuhnya menggigil kedinginan. Jika rumah ini hilang, maka hilang pula lah satu-satunya tempat di mana dia bisa merasakan kehadiran Pak Darmo melalui jejak-jejak kayu yang ditinggalkan. Dia merasa sedang berdiri di tepi jurang dengan semua orang mendorongnya untuk segera melompat demi apa yang mereka sebut sebagai kebaikan bersama.
Namun di tengah keputusasaan itu, ada sebuah percikan kecil di hatinya yang menolak untuk tunduk begitu saja pada keadaan yang menindas. Rahayu menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk menghadapi hari esok yang mungkin akan jauh lebih berat. Malam semakin larut dan suara gemuruh di kejauhan terdengar semakin jelas seperti langkah kaki raksasa yang sedang mendekati desa Selo. Rahayu berjalan menuju jendela menatap ke arah puncak gunung yang hitam, tempat di mana awan-awan badai mulai berkumpul dengan sangat rapat. Kilatan petir yang sesekali muncul menerangi ujung-ujung kayu tajam di atapnya yang berdiri tegak seperti prajurit yang sedang bersiap menghadapi pertempuran besar. Dia tahu bahwa waktu untuk pembuktian sudah semakin dekat dan dia harus tetap bertahan meski seluruh dunia menganggapnya gila. Sambil menggenggam tasbih, Rahayu mulai merapalkan doa-doa perlindungan, memohon agar kekuatan cinta suaminya benar-benar mampu menepis bencana yang sedang mengintai di balik kegelapan. Pagi berikutnya, pasar desa Selo tampak lebih ramai, namun atmosfernya terasa sangat berat bagi Ibu Rahayu. Langkah kakinya yang beralas sandal jepit terasa sangat lambat saat dia melewati deretan bakul sayur yang sudah mulai berkurang isinya. Dia sebenarnya ingin bersembunyi di dalam rumah sepanjang hari, namun persediaan beras dan minyak yang menipis memaksanya untuk keluar menghadapi dunia. Sepanjang jalan, mata-mata yang penuh selidik seolah mengikuti setiap gerakannya, menciptakan rasa tidak nyaman yang terus menusuk punggung. Rahayu berusaha tetap menunduk sambil memeluk erat tas belanjaannya yang terbuat dari anyaman bambu, mencoba menulikan telinga dari bisikan ketus yang terdengar di kanan kiri. Keadaan menjadi jauh lebih buruk ketika dia sampai di depan kios penjual bumbu dan melihat sesosok pria yang sangat dia kenal sedang berdiri dengan angkuh. Pria itu adalah Suryo, laki-laki yang pernah menjadi suaminya 20 tahun yang lalu sebelum dia pergi begitu saja meninggalkan luka yang menganga. Suryo tampak jauh lebih makmur, sekarang mengenakan kemeja rapi dan jam tangan yang mengkilat sangat kontras dengan kesederhanaan warga desa Selo. Rambutnya yang kini sudah memutih di bagian pelipis, disisir sangat rapi ke belakang menambah kesan arogan yang tidak pernah hilang dari wajahnya. Rahayu seketika merasakan perutnya mual, seolah-olah seluruh kenangan pahit masa lalu kembali meluap dan mencekik tenggorokannya tanpa ampun. Suryo menyadari kehadiran mantan istrinya itu, lalu melemparkan senyuman yang lebih mirip dengan seringai pemangsa yang sedang mengincar mangsa lemah. Rahayu ingin sekali berbalik arah dan berlari sejauh mungkin dari tempat itu, namun kakinya seolah terpaku di atas tanah pasar yang becek. Dia tidak menyangka bahwa Suryo akan kembali menginjakkan kaki di desa ini setelah puluhan tahun menghilang tanpa kabar sedikit pun. Kehadiran pria ini di tengah kisruh masalah kayu di atap rumahnya bukanlah sebuah kebetulan yang menyenangkan, melainkan sebuah pertanda buruk yang nyata. Rahayu mencoba menguatkan hati, mengepalkan tangan di balik kain jariknya, bersiap menghadapi konfrontasi yang tak terelakkan itu. Lama tidak bertemu, Rahayu, kamu tampak jauh lebih tua sekarang, sapa Suryo dengan nada suara yang merendahkan tanpa ada rasa hormat sedikit pun. Rahayu tidak menjawab, dia hanya menatap pria itu dengan pandangan tajam yang syarat akan kebencian yang sudah lama dia kubur dalam-dalam. Suryo tertawa kecil, seolah merasa menang karena berhasil mengusik ketenangan Rahayu di depan banyak orang yang mulai memperhatikan mereka. Saya dengar kamu sedang kesulitan, dan rumah tua itu sekarang tampak seperti sarang landak yang aneh, lanjut Suryo sambil melangkah mendekat dengan langkah yang penuh percaya diri. Berita tentang kegilaanmu ternyata sudah menyebar sampai ke kota besar, dan saya merasa sangat prihatin melihat kondisi Malangmu saat ini. Rahayu akhirnya membuka suara, meskipun suaranya terdengar bergetar karena emosi yang tertahan di ujung lidah. Saya tidak butuh keprihatinanmu, Suryo. Sebaiknya kamu segera pergi dari sini sebelum saya memanggil warga untuk mengusirmu, tegas Rahayu dengan nada yang penuh dengan ancaman. Namun Suryo justru terlihat semakin senang karena dia tahu betul bahwa posisi Rahayu saat ini sedang berada di ujung tanduk hukum dan sosial. Dia berbisik pelan hanya untuk didengar oleh telinga Rahayu, mengatakan,
bahwa dia memiliki penawaran yang tidak mungkin ditolak oleh wanita yang sedang bangkrut. Penawaran itu menyangkut nasib rumah kayunya yang menurut Suryo akan jauh lebih berguna jika diubah menjadi modal usaha daripada hancur dihantam badai. Pikiran Rahayu menjadi sangat kacau. Bayangan tentang niat jahat Suryo mulai bercampur dengan tekanan dari pihak desa dan juga kemarahan dari Indah. Dia sadar betul bahwa Suryo adalah orang yang oportunis, yang selalu tahu di mana ada celah untuk mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Pria ini kemungkinan besar sudah mengetahui tentang masalah tunggakan bank yang sedang dihadapi Rahayu melalui informan atau kenalan lamanya di desa. Kehadirannya di pasar ini adalah sebuah provokasi yang terencana untuk meruntuhkan mental Rahayu yang memang sudah mulai rapuh karena beban hidup. Rahayu segera memalingkan wajah dan berjalan pergi dengan langkah yang terburu-buru, meninggalkan tawa Suryo yang masih bergema di antara bau anyir ikan dan sayuran busuk. Sepanjang perjalanan pulang, Rahayu merasa dunia seolah sedang berkonspirasi untuk menjatuhkan dirinya ke dalam kegelapan yang paling dalam. Dia merasa sangat kelelahan secara lahir dan batin menghadapi musuh dari masa lalu dan juga tekanan dari masa kini yang tak kalah kejamnya. Langit di atas Selo mulai tertutup oleh awan gelap yang bergerak sangat cepat, seolah ikut merasakan kecemasan yang sedang berkecamuk di dalam dada wanita tua itu. Angin dingin kembali berhembus kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon di pinggir jalan, menciptakan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan jahat yang menakutkan. Rahayu merapatkan pelukannya pada tas belanjaan, seolah benda itu adalah satu-satunya pegangan yang dia miliki di tengah badai kehidupan yang mulai mengamuk. Saat sampai di depan gerbang rumahnya, Rahayu melihat Bayu, seorang pemuda tukang kayu yang baru pindah ke desa, sedang berdiri memperhatikan atap rumahnya dengan saksama. Bayu yang berusia sekitar 26 tahun, memiliki tatapan mata yang berbeda. Bukan tatapan penuh ejekan seperti tetangga lainnya, melainkan tatapan penuh kekaguman dan rasa ingin tahu. Pemuda itu memegang sebuah penggaris tukang dan sebuah buku sketsa, seolah sedang menganalisis sebuah mahakarya arsitektur yang sangat langka. Kehadiran Bayu memberikan sedikit warna baru di tengah abu-abunya perasaan Rahayu, meskipun dia masih merasa sangat waspada terhadap siapapun yang mendekati rumahnya. Rahayu berhenti di depan pagar, menatap pemuda itu. Dengan saksama bertanya-tanya dalam hati, apakah anak muda ini adalah teman atau justru musuh lain yang dikirim oleh dunia untuk mengusiknya. Konflik di dalam diri Rahayu semakin memuncak ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi berjuang sendirian menghadapi semua tekanan yang datang bertubi-tubi. Dia butuh sekutu, namun dia terlalu takut untuk mempercayai siapapun karena rasa trauma yang mendalam akibat pengkhianatan Suryo di masa lalu. Sementara itu, awan hitam di puncak gunung tampak semakin tebal dan mulai mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan permukaan bumi di bawah kaki mereka. Waktu terus berjalan dan ancaman nyata dari alam mulai menunjukkan taringnya berpacu dengan intrik manusia yang tidak kalah berbahayanya bagi keselamatan Rahayu. Dia masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dengan rapat, membiarkan Bayu tetap berdiri di luar sementara. Di kejauhan, bayangan Suryo tampak masih mengintai di ujung jalanan yang sepi. Di dalam keheningan ruang tamu yang temaram, Ibu Rahayu duduk mematung menatap sebuah amplop coklat besar yang tergeletak di atas meja kayu. Amplop itu dikirimkan oleh pihak Balai Desa Selo siang tadi melalui seorang petugas yang bahkan tidak berani menatap matanya secara langsung. Dengan tangan yang terasa dingin dan kaku, Rahayu membuka segel kertas itu perlahan, merasakan setiap detik ketidakpastian yang menghimpit dada. Di dalamnya terdapat surat panggilan resmi yang meminta kehadirannya besok pagi untuk menjelaskan mengenai konstruksi kayu di atap rumahnya yang dianggap menyalahi aturan keselamatan warga. Tulisan di atas kertas itu tampak sangat kaku dan dingin, seolah-olah setiap hurufnya dirancang untuk menghakimi tanpa memberikan ruang bagi pembelaan diri. Beban pikiran Rahayu semakin bertambah berat, karena selain urusan birokrasi desa, dia juga menemukan sebuah surat pemberitahuan dari bank yang terselip di balik pintu. Angka-angka yang tertera di sana menunjukkan jumlah tunggakan yang semakin membengkak akibat bunga pinjaman yang terus berjalan tanpa ampun.
Rahayu memejamkan mata sejenak membayangkan wajah Pak Darmo yang selalu mengajarkannya untuk tidak pernah berhutang kepada siapapun. Keadaan yang mendesak setelah pemakaman suaminya telah memaksanya mengambil keputusan yang kini berbalik mencekik lehernya sendiri di masa tua yang seharusnya tenang. Dia merasa seperti sedang dikepung dari segala sisi oleh pihak desa yang ingin membongkar rumahnya dan oleh bank yang siap menyita tanah tempatnya berpijak. Malam itu di tengah kegalauan yang luar biasa, Rahayu bangkit dan berjalan menuju dapur untuk membasuh wajahnya dengan air dingin yang berasal dari mata air gunung. Air itu terasa menyegarkan, namun sekaligus menyentak kesadarannya. Ini, dia tahu bahwa Suryo pasti akan menggunakan celah kesulitan finansial ini untuk memaksanya menjual rumah dengan harga murah melalui skema liciknya. Suryo memiliki jaringan yang luas dan modal yang besar, sementara Rahayu hanya memiliki sebuah keyakinan yang dianggap gila oleh sebagian besar penduduk desa. Rasa haus akan keadilan mulai membakar hatinya, memberikan sedikit tenaga tambahan untuk tidak menyerah begitu saja pada nasib yang terlihat suram. Sambil memegang lampu minyak Rahayu, melangkah ke gudang belakang tempat di mana Pak Darmo dulu menyimpan segala peralatan pertukangannya yang sangat berharga. Debu tipis menyelimuti gergaji serutan kayu dan pahat yang tersusun rapi di atas meja kerja yang sudah mulai terlihat usang. Di pojok ruangan dia melihat tumpukan sisa kayu jati yang memiliki kualitas terbaik yang sengaja disimpan suaminya untuk keperluan darurat yang tidak terduga. Rahayu mengelus permukaan kayu yang halus itu, merasakan sebuah energi yang seolah tersalurkan dari masa lalu, menguatkan tekadnya untuk tetap bertahan. Dia sadar bahwa rumah ini bukan sekadar bangunan dari kayu dan genting, melainkan sebuah amanah yang harus dijaga dengan segenap nyawa yang tersisa. Suara langkah kaki yang ragu-ragu di depan rumah membuat Rahayu segera mematikan lampu minyaknya dan berjalan menuju jendela depan untuk mengintip. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, dia melihat Bayu pemuda tukang kayu itu masih berdiri di sana sambil membawa sebuah buku catatan yang tebal. Bayu tampak sedang menggambar sesuatu dengan sangat tekun. Sesekali dia mendongak untuk memastikan detail sambungan kayu di atap rumah Rahayu. Pemuda itu tidak menyadari bahwa dia sedang diawasi. Fokusnya benar-benar terserap pada struktur unik yang kini menjadi sumber perdebatan di seluruh pelosok desa. Kehadiran Bayu yang konsisten mulai menimbulkan rasa penasaran di dalam benak Rahayu tentang apa yang sebenarnya sedang dicari oleh pemuda asing tersebut. Rasa takut akan pengkhianatan kembali membayangi pikiran Rahayu saat dia mempertimbangkan apakah harus keluar dan berbicara dengan Bayu atau tetap diam. Pengalaman pahit dengan Suryo telah mengajarkannya bahwa niat baik seringkali hanyalah topeng bagi ambisi pribadi yang sangat merusak dan egois. Namun ada sesuatu dalam gerak-gerik Bayu yang terasa tulus, sebuah rasa hormat terhadap kerajinan kayu yang sangat jarang ditemukan pada anak muda zaman sekarang. Rahayu teringat bagaimana Pak Darmo dulu sering bercerita tentang betapa sulitnya menemukan murid yang benar-benar mencintai kayu dari dalam hati. Dengan penuh keraguan, Rahayu akhirnya memutuskan untuk membuka pintu sedikit, membiarkan sedikit cahaya dari dalam rumah tumpah ke teras yang gelap gulita. Bayu tersentak kaget melihat pintu terbuka, lalu segera menutup buku catatannya dengan wajah yang tampak agak malu karena tertangkap basah sedang mengamati. "Maafkan saya, Ibu Rahayu. Saya tidak bermaksud mengganggu ketenangan Anda di malam yang sudah larut seperti ini," ucap Bayu dengan nada sopan. Rahayu hanya menatapnya diam, menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemuda yang kini berdiri mematung di depannya dengan perasaan serba salah. "Saya hanya sangat kagum dengan teknik yang digunakan di atap rumah ini, karena ini adalah teknik pemecah angin yang sangat langka dan sangat cerdas," lanjut Bayu. Kata-kata pemuda itu seolah menjadi angin segar bagi Rahayu karena akhirnya ada seseorang yang melihat kayu-kayu itu bukan sebagai kegilaan, melainkan sebagai sebuah karya teknis. Konflik batin Rahayu mulai melunak sedikit saat
Dia melihat binar kekaguman yang jujur di mata Bayu yang mengingatkannya pada sorot mata suaminya dulu. Meskipun begitu, dia tetap berhati-hati karena besok adalah hari yang sangat menentukan di balai desa, di mana nasib rumah ini akan diputuskan oleh para petinggi. Rahayu tahu bahwa dukungan dari seorang tukang kayu muda mungkin tidak akan cukup untuk melawan kekuasaan perangkat desa dan intrik licik yang dimainkan oleh Suryo. Namun percakapan singkat di ambang pintu itu memberikan sedikit harapan kecil di tengah tumpukan masalah yang sedang menggunung di pundaknya. Rahayu mempersilakan Bayu untuk datang kembali besok setelah urusannya di balai desa selesai, sebuah undangan yang disambut dengan senyum lega oleh pemuda itu. Setelah Bayu pergi, Rahayu kembali ke kamarnya menyiapkan pakaian terbaiknya untuk pertemuan penting besok pagi yang akan menentukan sisa hidupnya. Dia tahu bahwa dia harus tampil kuat dan bermartabat agar tidak ada satu orang pun yang berani meremehkan atau menyebutnya sebagai wanita gila lagi. Di kejauhan petir kembali menyambar di atas puncak Merapi, memberikan peringatan bahwa badai besar yang sesungguhnya sudah semakin dekat dan tidak akan menunggu siapapun. Rahayu merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur sambil memeluk buku catatan suaminya, erat-erat memohon kekuatan kepada Tuhan agar dia bisa melewati hari esok dengan kemenangan. Malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rahayu tidur dengan mimpi yang tidak lagi berisi kehancuran, melainkan mimpi tentang sebuah perlindungan yang abadi. Matahari pagi di lereng Selo muncul dengan warna keunguan yang pucat, seolah enggan menyaksikan ketegangan yang akan terjadi di balai desa hari ini. Ibu Rahayu sudah mengenakan kebaya katunnya yang paling rapi dengan jarik coklat gelap yang disetrika halus menggunakan setrika arang hingga baunya harum kayu bakar. Dia berdiri di depan cermin tua yang permukaannya sudah mulai kusam, merapikan sanggulnya dengan jemari yang masih sedikit gemetar, namun sorot matanya kini tampak jauh lebih tajam. Di luar rumah, suara motor Bayu terdengar berhenti tepat di depan pagar, memberikan isyarat bahwa pemuda itu datang untuk menemaninya menghadapi persidangan warga yang tidak resmi ini. Rahayu mengambil tas kecilnya, lalu melangkah keluar rumah. Dengan punggung tegak mengabaikan tatapan Bu Siti yang mengintip dari balik gorden jendela sebelah, dengan raut muka penuh penghakiman. Udara di luar terasa sangat lembab, dengan angin yang bertiup rendah, membawa aroma hujan yang akan segera tumpah dari langit Merapi. Bayu menyapa dengan anggukan hormat, lalu membukakan jalan bagi Rahayu melindunginya dari tatapan-tatapan sinis warga desa yang mulai berkumpul di sepanjang jalan menuju kantor desa. Sesampainya di balai desa, Rahayu melihat Suryo sudah duduk di sana, bersandar di pilar bangunan dengan gaya pongah, seolah-olah dia adalah pemilik tempat itu. Kehadiran Suryo di sana semakin membuktikan kecurigaan Rahayu bahwa pria itu sedang bekerja sama dengan beberapa pihak desa untuk menyudutkan posisinya. Rahayu tidak gentar sedikit pun, dia berjalan melewati Suryo tanpa menoleh langsung menuju kursi kayu di tengah ruangan yang sudah disiapkan untuknya oleh petugas administrasi. Ketegangan di dalam ruangan itu bisa dirasakan seperti tekanan udara sebelum badai membuat napas siapapun terasa lebih berat dari biasanya. Pak RT dan beberapa tokoh masyarakat desa duduk di depan meja panjang dengan wajah-wajah serius yang tidak menunjukkan sedikit pun keramahan kepada Rahayu. Pembicaraan dimulai dengan pembacaan laporan warga mengenai kekhawatiran mereka terhadap kayu-kayu runcing di atap rumah Rahayu yang dianggap sebagai ancaman fisik maupun mistis. Rahayu mendengarkan semua itu dengan kesabaran seorang ibu. Namun di dalam hatinya, kemarahan mulai memuncak melihat bagaimana fakta diputarbalikkan menjadi fitnah yang kejam. Dia menanti saat yang tepat untuk bicara sambil terus menggenggam catatan kecil yang diberikan oleh Bayu sebagai bahan pembelaan teknisnya. Ketika tiba gilirannya untuk berbicara, Rahayu bangkit berdiri dengan tenang. Suaranya terdengar jernih dan berwibawa memecah kesunyian yang mencekam di aula desa itu. Dia menjelaskan bahwa setiap batang kayu jati di atapnya adalah hasil pemikiran mendalam almarhum Pak Darmo untuk melindungi rumah dari terjangan angin puyuh yang sering melanda lereng gunung. Rahayu menekankan bahwa selama puluhan tahun rumah mereka selalu berdiri kokoh,
Sementara rumah-rumah lain seringkali kehilangan atap saat musim pancaroba tiba. Namun penjelasannya disambut dengan dengusan remeh dari Suryo yang tiba-tiba menyela pembicaraan dengan nada suara yang penuh manipulasi. Suryo mengklaim bahwa Rahayu hanya berhalusinasi dan apa yang dia pasang adalah struktur ilegal yang membahayakan nyawa orang lain yang melintas di depannya. Bayu yang sejak tadi diam di pojok ruangan tiba-tiba melangkah maju ke depan meja pimpinan membawa buku sketsanya yang penuh dengan perhitungan matematis. Pemuda itu menunjukkan gambar-gambar detail mengenai bagaimana sudut kayu-kayu tajam itu bekerja untuk membelah arus angin yang turun dari lereng gunung. Dia menjelaskan dengan istilah teknik yang sangat meyakinkan bahwa rumah Ibu Rahayu sebenarnya adalah mahakarya arsitektur tradisional yang sangat langka dan efisien. Penjelasan Bayu yang terlihat sangat profesional itu membuat beberapa tokoh desa mulai ragu dan saling berbisik satu sama lain dengan raut wajah bingung. Suryo tampak sangat terganggu dengan intervensi pemuda itu, wajahnya memerah karena marah. Karena rencananya untuk mempermalukan Rahayu mulai menunjukkan celah kegagalan. Pertemuan itu akhirnya tidak menghasilkan keputusan akhir yang bulat karena Pak RT merasa perlu ada pendapat dari ahli yang lebih resmi dari tingkat kabupaten. Meskipun begitu, Rahayu merasa telah memenangkan pertempuran kecil hari ini karena dia berhasil membungkam ejekan Suryo dengan fakta-fakta yang nyata. Dia keluar dari balai desa dengan perasaan sedikit lebih ringan, meskipun dia tahu bahwa ini barulah permulaan dari perjuangan panjang yang menguras energi. Bayu berjalan di sampingnya dengan wajah bangga, merasa senang karena bisa membantu wanita yang dia kagumi atas keteguhannya menjaga warisan lama. Rahayu berterima kasih kepada pemuda itu, menyadari bahwa di dunia yang penuh tipu daya ini masih ada anak muda yang mau menghargai kebenaran di atas segalanya. Namun kepuasan itu sirna seketika saat dia melihat bayangan awan yang sangat hitam mulai menyelimuti separuh bagian gunung di atas desa Selo. Angin yang tadi hanya bertiup rendah kini mulai bersiul kencang menggoyangkan bendera desa di depan kantor dengan sangat liar. Rahayu merasakan sebuah firasat buruk yang sangat kuat, sebuah peringatan dari alam yang seolah berteriak bahwa waktu tenang mereka telah habis hari ini. Dia segera meminta Bayu untuk mengantarnya pulang secepat mungkin karena dia harus memastikan semua jendela rumahnya tertutup rapat sebelum langit benar-benar gelap. Badai yang dia lihat di dalam mimpinya sepertinya tidak akan menunggu izin dari siapapun untuk menunjukkan kekuatannya yang dahsyat di hadapan manusia-manusia yang sombong. Sesampainya di halaman rumah Rahayu, melihat beberapa kayu di atapnya sedikit bergetar, memberikan suara frekuensi rendah yang menenangkan hatinya, karena itu artinya sistem pertahanan sedang bekerja. Dia masuk ke dalam rumah dan segera mengunci pintu utama, merasakan kehangatan dari kayu-kayu jati tua yang seolah menyambut kepulangannya dengan rasa syukur. Di luar sana, suara gemuruh petir terdengar semakin dekat dan hujan mulai turun dengan butiran yang sangat besar, menghantam tanah dengan suara seperti rentetan peluru. Rahayu duduk di tengah ruang tamu menyalakan lampu minyak. Dia bisa melihat lampu-lampu desa mulai padam satu demi satu. Dia siap menghadapi apapun yang akan terjadi malam ini, karena dia tahu bahwa dia tidak lagi sendirian dalam menjaga rumah penuh kenangan ini dari kehancuran total. Malam jatuh lebih awal di kaki gunung membawa kegelapan yang terasa lebih pekat dan berat di atas atap rumah Ibu Rahayu yang sunyi. Di dalam ruang tamu yang hanya diterangi cahaya temaram lampu minyak Rahayu, duduk dengan gelisah, mendengarkan derit kayu yang mulai bersahutan akibat tekanan udara. Suara ketukan pintu yang sangat keras dan mendadak membuat jantungnya hampir melompat keluar dari rongga dadanya yang sejak tadi sudah terasa sesak. Dia melangkah dengan sangat hati-hati menuju pintu depan sambil menggenggam sebilah senter tua yang cahayanya sudah mulai meredup dan menguning. Saat pintu terbuka sedikit, wajah Suryo muncul dari balik kegelapan dengan sorot mata yang penuh dengan tipu daya dan kepalsuan yang sangat kental.
Pria itu masuk tanpa dipersilakan membawa bau parfum kota yang sangat menyengat, sangat tidak cocok dengan aroma tanah basah di lereng Selo. Suryo segera meletakkan sebuah map hitam di atas meja, lalu menatap sekeliling ruangan dengan pandangan yang merendahkan, seolah rumah itu hanyalah gubuk reyot yang tak berharga. Saya datang membawa solusi terakhir sebelum bank benar-benar datang dan mengusirmu tanpa membawa sepeser pun, uang ucap Suryo dengan nada suara yang sengaja dibuat terdengar iba. Rahayu hanya berdiri diam dengan tangan bersedekap, merasakan kemarahan yang membara di dalam perutnya, melihat mantan suaminya itu mencoba memanfaatkannya lagi. Dia tahu bahwa Suryo pasti sudah menghitung setiap langkahnya memanfaatkan kekacauan di balai desa untuk menekan mentalnya hingga ke titik terendah. Suryo mulai membuka map tersebut menunjukkan dokumen-dokumen kontrak penjualan rumah yang sudah ditandatangani oleh seorang notaris kenalannya dari kota. Dia berjanji akan melunasi seluruh utang Rahayu di bank dan memberinya cukup uang untuk menyewa apartemen kecil di pinggiran Jakarta agar dekat dengan Indah. Rahayu menatap kertas-kertas itu dengan rasa jijik, menyadari bahwa Suryo tidak pernah benar-benar peduli pada nasibnya atau nasib anak mereka di masa depan. Pria ini hanya menginginkan tanah strategis di lereng gunung ini untuk dijadikan kompleks penginapan mewah bagi para turis kota yang kaya raya. Rasa muak menyebar di dalam mulut Rahayu saat dia menyadari bahwa selama puluhan tahun Suryo tidak pernah berubah sedikit pun, tetap menjadi manusia yang serakah dan tanpa hati. Tiba-tiba suara angin di luar sana berubah menjadi pekikan yang mengerikan, menghantam dinding kayu rumah dengan kekuatan yang sanggup menggetarkan perabotan di dalam ruangan. Rahayu melihat ke arah jendela, di mana pohon-pohon besar di halaman mulai menunduk, hampir menyentuh tanah akibat terjangan badai yang baru saja dimulai. Suryo tampak sedikit terkejut melihat kekuatan angin tersebut, namun dia segera mengalihkan perhatiannya kembali pada dokumen di atas meja, seolah badai itu hanyalah gangguan kecil. Kamu lihat sendiri, Rahayu, rumah tua ini tidak akan sanggup bertahan menghadapi musim dingin yang paling ekstrem tahun ini, desak Suryo dengan suara yang lebih lantang. Tanda tangani ini sekarang juga, dan kamu bisa keluar dari tempat terkutuk ini sebelum semuanya runtuh menimpa kepalamu yang keras itu. Rahayu melangkah maju, dan dengan satu gerakan cepat, dia menutup map hitam milik Suryo. Dengan sangat keras menciptakan suara dentuman yang bergema di seluruh ruangan. Saya lebih baik mati terkubur di bawah runtuhan rumah ini daripada harus hidup dari uang hasil kelicikanmu. Suryo tegas Rahayu dengan suara yang tidak bergetar sedikit pun. Keberaniannya seolah mendapatkan tenaga dari getaran kayu-kayu runcing di atas atapnya yang kini mulai bekerja membelah arus angin dengan suara mendesing yang unik. Suryo terbelalak tidak percaya wajahnya, yang tadi tampak tenang, kini berubah menjadi merah padam, karena merasa dihina oleh wanita yang dianggapnya lemah dan tidak berdaya. Dia merampas mapnya kembali, lalu melontarkan sumpah serapah mengancam bahwa Rahayu akan menyesali keputusan bodohnya ini saat pagi tiba nanti. Pintu depan terbanting tertutup saat Suryo keluar menuju badai yang semakin mengamuk, meninggalkan Rahayu sendirian di dalam rumah yang kini terasa seperti sebuah kapal di tengah samudera luas. Rahayu segera mengunci pintu kembali, lalu berlari menuju jendela belakang untuk memastikan bahwa Bayu sudah aman di tempat pengungsiannya. Meskipun tubuhnya gemetar karena dingin dan rasa takut, hatinya merasa sangat lega karena dia baru saja memutus rantai terakhir yang menghubungkannya dengan masa lalu yang kelam. Di dalam kegelapan yang hanya sesekali diterangi kilatan petir, dia bisa merasakan bahwa rumah ini sedang berbicara padanya, memberikan kekuatan melalui setiap serat kayu jatinya. Dia tahu bahwa malam ini adalah ujian sesungguhnya bukan hanya bagi kekokohan atapnya, melainkan juga bagi keteguhan jiwanya yang sedang diuji habis-habisan. Hujan mulai menghantam genting dengan suara yang menyerupai ledakan kecil pertanda bahwa awan badai dari puncak Merapi telah benar-benar pecah di atas desa mereka. Rahayu berjalan menuju dapur menyalakan tungku kayu untuk mendapatkan sedikit kehangatan sambil terus merapalkan doa-doa perlindungan yang dia hafal sejak kecil. Di sela-sela suara gemuruh dia,
Teringat pada pesan Pak Darmo bahwa perlindungan yang paling kuat adalah yang dibangun dengan kejujuran dan kasih sayang yang tulus. Dia merasa kehadiran suaminya itu semakin dekat, seolah-olah Darmo sedang berdiri di sampingnya, memegang tangannya untuk menghadapi ketakutan yang tak terperikan. Malam masih sangat panjang, dan suara angin yang menghantam kayu runcing di atap terdengar seperti nyanyian perang yang sedang dikumandangkan oleh para leluhur penjaga gunung. Rahayu duduk bersimpuh di atas lantai kayu, memejamkan mata, dan mencoba mengatur napasnya yang tidak beraturan, mengikuti ritme badai yang sedang menggila di luar sana. Dia tidak lagi peduli pada ancaman Suryo atau pada ketidakpastian hukum dari balai desa yang menunggunya di hari-hari mendatang. Fokusnya sekarang hanyalah bertahan hidup melewati malam yang penuh amarah alam ini bersama dengan rumah yang menjadi saksi bisu seluruh perjalanan hidupnya. Di kejauhan dia mendengar suara pohon tumbang yang sangat keras, diikuti oleh suara jeritan orang-orang yang mulai panik karena rumah mereka mulai mengalami kerusakan berat. Rahayu menggenggam erat tasbihnya, menyadari bahwa kayu-kayu tajam di atapnya adalah satu-satunya harapan yang tersisa untuk menjaganya tetap aman di tengah dunia yang sedang luluh lantak ini. Suara mesin mobil yang menderu pelan di depan pagar mengalahkan suara rintik hujan yang mulai mereda sejenak di pagi hari yang masih sangat abu-abu. Ibu Rahayu menarik di tirai jendelanya sedikit melihat sebuah mobil dinas berwarna perak dengan logo universitas berhenti tepat di belakang motor milik Bayu. Seorang pria paruh baya dengan rambut yang sepenuhnya memutih dan kacamata yang bertengger rapi di atas hidungnya turun dengan membawa tas jinjing berisi peralatan ukur yang tampak sangat canggih. Bayu segera menghampiri pria itu dan memperkenalkannya sebagai Profesor Baskoro, ahli konstruksi tradisional yang sudah sangat lama mempelajari kearifan lokal di seluruh Pulau Jawa. Rahayu merasakan sebuah percikan harapan yang baru menyadari bahwa hari ini pembuktian yang sesungguhnya tentang kebenaran teknik kayu suaminya akan segera dimulai di hadapan saksi yang sangat ahli. Langkah kaki Profesor Baskoro terdengar sangat mantap saat dia menaiki anak tangga teras sambil sesekali berhenti untuk memotret detail ujung kayu jati yang meruncing ke arah langit. Dia menyapa Rahayu dengan sebuah senyuman yang sangat ramah dan teduh, sebuah ekspresi yang sangat kontras dengan wajah kaku para perangkat desa kemarin sore. Profesor itu tidak membuang waktu, dia segera mengeluarkan sebuah alat sensor laser dan anemometer untuk mengukur aliran udara yang bergerak di sekitar atap rumah tersebut. Rahayu berdiri di dekat pintu sambil memegang nampan berisi teh. Menyentuh permukaan kayu dengan penuh rasa hormat. Bayu membantunya dengan memegang papan tulis kecil mencatat setiap angka dan koordinat yang disebutkan oleh profesor dengan suara yang sangat bersemangat. Selama hampir 2 jam suasana di sekitar rumah Rahayu menjadi sunyi oleh konsentrasi teknis yang dilakukan oleh kedua pria tersebut, mengabaikan tatapan mata para tetangga yang mulai keluar dari rumah mereka. Profesor Baskoro berkali-kali menggelengkan kepalanya sambil bergumam tentang betapa presisinya sudut kemiringan yang diterapkan pada setiap batang kayu jati tersebut. Ini bukan sekadar instalasi acak Ibu Rahayu, ini adalah sistem aerodinamika pasif yang hanya bisa dirancang oleh seseorang dengan pemahaman mendalam. Tentang karakter angin pegunungan, jelas sang profesor dengan nada kagum yang tulus. Rahayu merasa matanya berkaca-kaca. Mendengar pengakuan itu seolah-olah beban berat yang selama ini menindih pundaknya tiba-tiba diangkat oleh tangan yang sangat kuat. Dia teringat bagaimana Pak Darmo dulu sering bergadang di bawah cahaya lampu teplok hanya untuk menghitung jarak antar kayu menggunakan jangka kayu yang sudah tua. Ketertarikan Profesor Baskoro semakin meningkat ketika Rahayu menceritakan tentang mimpinya yang kemudian diterjemahkan oleh Pak Darmo ke dalam bentuk struktur fisik yang nyata ini. Profesor itu menjelaskan bahwa dalam tradisi arsitektur kuno, intuisi dan pengamatan alam memang selalu berjalan beriringan dengan perhitungan teknis yang sangat matang.
Dia menyebut struktur kayu runcing ini sebagai penepis angin, sebuah teknik yang sebenarnya pernah ada dalam catatan sejarah lama, namun sudah lama terlupakan oleh dunia pertukangan modern. Bayu terlihat sangat antusias mendengarkan penjelasan tersebut. Sesekali dia bertanya tentang bagaimana cara kerja turbulensi udara yang diciptakan oleh ujung-ujung kayu tersebut. Rahayu, meskipun tidak sepenuhnya mengerti istilah-istilah ilmiah yang mereka gunakan, merasa sangat bersyukur karena akhirnya ada orang berpendidikan tinggi yang berdiri di pihaknya. Kehadiran para ahli ini ternyata menarik perhatian Suryo, yang kembali muncul dengan wajah yang tampak sangat terkejut melihat adanya mobil universitas di halaman rumah mantan istrinya. Suryo berdiri di dekat pagar dengan tangan dimasukkan ke dalam saku celana, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi melalui telinga-telinganya yang tajam. Namun Profesor Baskoro sama sekali tidak memberikan ruang bagi Suryo untuk ikut campur. Dia justru memberikan teguran halus kepada siapapun yang mencoba mengganggu proses penelitian ilmiah yang sedang berlangsung. Rahayu merasa sangat puas melihat wajah Suryo yang perlahan berubah menjadi pucat, menyadari bahwa taktik manipulasinya mulai kehilangan kekuatan di hadapan bukti-bukti empiris. Keadilan seolah sedang menenun jalannya sendiri melalui ilmu pengetahuan, melindungi seorang wanita tua yang selama ini dianggap remeh oleh lingkungannya sendiri. Sebelum berpamitan, Profesor Baskoro menjanjikan sebuah laporan tertulis yang lengkap yang akan dikirimkan langsung ke kantor Balai Desa Selo dan juga kepada pihak kepolisian jika diperlukan. Laporan ini akan menjadi dokumen hukum yang sah untuk membuktikan bahwa konstruksi di atap rumah Rahayu bukan hanya aman, melainkan sebuah inovasi yang sangat penting untuk dilestarikan. Rahayu menggenggam tangan profesor itu dengan penuh rasa terima kasih, merasakan sebuah kehangatan yang menyebar ke seluruh tubuhnya yang sudah mulai lelah. Bayu juga berjanji untuk tetap mendampingi Rahayu, memastikan tidak ada lagi orang jahat yang berani datang dan mengancam keamanan rumah ini dengan alasan apapun. Sore itu, saat mobil perak tersebut pergi meninggalkan desa Rahayu, berdiri di depan pintu, dengan perasaan bangga menatap kayu-kayu runcingnya, yang kini tampak lebih bercahaya di bawah sinar matahari yang mulai muncul dari balik awan. Meskipun begitu, Rahayu tidak lantas menjadi lengah, karena dia tahu bahwa badai besar yang sesungguhnya belum benar-benar tiba di lereng gunung ini. Laporan dari Profesor Baskoro memang merupakan senjata yang sangat kuat, namun alam memiliki caranya sendiri untuk memberikan ujian terakhir yang tidak akan bisa dibantah oleh dokumen tertulis. Dia kembali ke dalam rumah dan mulai merapikan segala persediaan makanan, memastikan bahwa lilin dan lampu minyak cadangan sudah berada di tempat yang mudah dijangkau. Saat gelap tiba, firasatnya tetap mengatakan bahwa udara tenang. Yang mereka rasakan saat ini hanyalah sebuah jeda sebelum kemarahan alam yang jauh lebih besar meletus dari puncak Merapi. Rahayu duduk di meja makannya menatap sisa teh yang sudah dingin sambil memikirkan Indah yang sampai saat ini masih belum memberikan kabar terbaru setelah pertengkaran terakhir mereka melalui telepon. Apakah Anda ingin saya menulis bagian 9 selanjutnya? Suara deru ban mobil yang melintasi genangan air di depan rumah membuat Ibu Rahayu segera beranjak dari kursi kayunya dengan perasaan yang bercampur aduk antara cemas dan rindu. Dari balik tirai yang sedikit tersingkap, dia melihat Indah, anak perempuannya, turun dari mobil travel dengan wajah yang tampak sangat pucat dan bibir yang terkatup rapat karena menahan amarah. Indah berjalan cepat menembus gerimis yang mulai turun kembali mengabaikan sapaan ramah dari beberapa tetangga yang sengaja keluar hanya untuk menyaksikan drama keluarga itu. Rahayu membuka pintu dengan tangan yang terasa sangat dingin, menyadari bahwa pertemuan ini tidak akan diawali dengan pelukan hangat, melainkan dengan badai emosi yang sudah lama tertahan di tenggorokan mereka. Indah masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam, lalu segera melemparkan tas punggungnya ke atas meja tepat di samping tumpukan koran lama yang memuat berita tentang rumah aneh mereka. Ibu benar-benar sudah melampaui batas kali ini, ucap Indah dengan nada suara yang bergetar sambil menunjuk ke arah langit-langit rumah yang terhubung dengan konstruksi kayu di atap.
Rahayu hanya bisa terdiam melihat mata anaknya yang kemerahan karena kurang tidur, dan mungkin karena terlalu banyak menangis selama perjalanan jauh dari Jakarta. Indah kemudian mengeluarkan telepon genggamnya, menunjukkan rentetan pesan singkat dari Suryo, yang selama ini diam-diam terus memprovokasi pikirannya dengan kabar-kabar bohong. Suryo telah mengirimkan foto-foto palsu yang diedit sedemikian rupa memperlihatkan seolah-olah rumah Rahayu hampir roboh dan sangat membahayakan nyawa siapapun yang ada di dalamnya. Rahayu merasa sangat terpukul menyadari bahwa pria itu telah melangkah sejauh ini menggunakan anak kandung mereka sendiri sebagai senjata untuk menghancurkan pertahanannya. Ketegangan di ruang tamu itu semakin memuncak ketika Indah mulai membongkar isi lemari di ruang tengah, seolah sedang mencari sesuatu yang bisa membuktikan bahwa ibunya sudah tidak waras. Ibu harus ikut aku ke Jakarta sekarang juga, dan kita akan menjual tanah ini kepada ayah sebelum semuanya menjadi terlambat dan tidak berharga lagi, tegas Indah dengan suara melengking. Rahayu merasa jantungnya seperti diremas oleh tangan raksasa mendengar bagaimana Indah menyebut Suryo sebagai ayah dengan nada yang penuh dengan kepatuhan buta. Dia mencoba menjelaskan tentang kunjungan Profesor Baskoro dan hasil penelitian teknis yang membuktikan kehebatan rumah mereka, namun Indah menolak untuk mendengarkan satu kata pun. Baginya gelar profesor itu hanyalah akal-akalan tukang kayu muda bernama Bayu yang dianggapnya hanya ingin mengincar harta peninggalan Pak Darmo melalui ibunya yang sudah tua. Konflik antara ibu dan anak itu meledak dengan hebat, menghancurkan sisa-sisa ketenangan yang selama ini dibangun oleh Rahayu dengan penuh kesabaran. Indah menuduh Rahayu lebih mencintai potongan kayu mati di atap daripada masa depan dan nama baik satu-satunya anak yang dia miliki di dunia ini. Rahayu yang biasanya lembut, tiba-tiba berdiri dengan tatapan yang sangat tajam, memerintahkan Indah untuk segera berhenti bicara jika hanya ingin menghina kenangan tentang Pak Darmo. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti dentuman palu yang sedang memaku peti mati bagi kebahagiaan keluarga mereka. Indah terbelalak melihat kemarahan ibunya yang sangat jarang terjadi, lalu dia berlari masuk ke dalam kamar lamanya sambil membanting pintu dengan sangat keras hingga dinding rumah ikut bergetar. Malam itu, Rahayu duduk sendirian di depan pintu kamar anaknya, mencoba untuk memulai pembicaraan yang lebih tenang melalui celah pintu yang tertutup rapat. Dia menceritakan kembali betapa kerasnya perjuangan Pak Darmo dalam membangun setiap sudut rumah ini dengan penuh doa dan harapan bagi keselamatan Indah di masa depan. Rahayu juga mengungkapkan tentang firasat mimpinya yang selama ini dia simpan sendiri, tentang sebuah badai besar yang akan segera datang untuk menguji ketulusan hati mereka. Di balik pintu suara isak tangis, Indah perlahan mulai mereda meskipun dia masih belum mau membuka pintu untuk memaafkan ibunya atau sekadar mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Rahayu terus bicara dengan nada yang sangat rendah dan penuh kasih, membiarkan setiap kata-katanya mengalir seperti air bening yang mencoba membasuh kotoran kesalahpahaman di hati anaknya. Di luar sana, cuaca di lereng Gunung Selo terus memburuk dengan suara angin yang mulai menderu seperti serigala kelaparan yang sedang mengepung mangsanya. Bayu yang merasa khawatir sempat datang sebentar untuk memeriksa kondisi pagar rumah, namun Rahayu memintanya untuk segera pulang dan menjaga keluarganya sendiri karena badai sudah di depan mata. Keadaan ini membuat Rahayu merasa semakin terasing berdiri di persimpangan antara cinta seorang ibu yang ingin melindungi dan kebencian seorang anak yang merasa malu karena keadaan. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyatukan kembali hati mereka yang retak adalah dengan membuktikan bahwa keyakinannya bukanlah sebuah kegilaan yang sia-sia. Sambil merapatkan kain selendangnya, Rahayu duduk bersandar di pintu kamar Indah, bersiap untuk terjaga sepanjang malam, menjaga anaknya dari ancaman fisik luar dan juga dari amarah yang merusak jiwa. Gemuruh petir yang sangat kuat tiba-tiba menggetarkan seluruh fondasi rumah, diikuti oleh suara pohon yang berderak hebat tertiup angin kencang dari puncak gunung. Rahayu bisa merasakan bagaimana kayu-kayu runcing di atapnya mulai bersiul, lebih nyaring frekuensi suaranya bergetar melalui tiang-tiang penyangga
hingga ke telapak kakinya yang tidak beralas. Dia memejamkan mata dan terus berdoa memohon agar rumah ini benar-benar mampu menjadi benteng yang tidak terkalahkan bagi mereka berdua malam ini. Di dalam kamar Indah tampaknya mulai merasa ketakutan karena suara badai kali ini terdengar sangat berbeda dari hujan biasa yang sering dia alami di kota besar. Waktu terus berjalan menuju tengah malam yang gelap membawa rahasia alam yang akan segera terungkap di depan mata mereka semua tanpa ada satu pun orang yang bisa menghindarinya. Di dalam kegelapan kamar yang hanya diterangi kilatan petir dari celah jendela, Indah masih meringkuk di bawah selimut tebalnya sambil mendengarkan suara badai yang semakin beringas. Isak tangisnya sudah mereda, namun rasa kesal di hatinya masih tersisa tercampur dengan ketakutan yang mulai merayap naik ke ubun-ubun. Dia mendengar suara ibunya dari balik pintu menceritakan tentang buku catatan rahasia yang disimpan oleh almarhum Pak Darmo. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan harga dirinya, sehingga Indah perlahan bangkit dari tempat tidur, lalu membuka kunci pintu dengan gerakan yang sangat pelan agar tidak terdengar. Ibu Rahayu masih duduk bersimpuh di sana dengan wajah yang tampak sangat lelah, namun memancarkan ketenangan yang aneh di tengah kekacauan alam ini. Rahayu menyerahkan sebuah buku catatan lama yang sampulnya sudah mengelupas kepada anaknya yang masih menatap dengan penuh keraguan. Indah menerima buku itu dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu membawanya ke meja belajar kecil di sudut kamar untuk membacanya di bawah cahaya lampu senter. Di dalam buku tersebut, dia menemukan berbagai macam sketsa teknik perhitungan sudut dan catatan harian ayahnya yang ditulis dengan tinta yang sudah mulai memudar. Indah terpaku saat membaca halaman terakhir di mana ayahnya menuliskan ketakutannya akan keselamatan istri dan anaknya jika badai besar melanda lereng Gunung Selo suatu hari nanti. Pak Darmo ternyata telah merancang sistem kayu runcing itu bukan karena kegilaan, melainkan sebagai bentuk cinta terakhir yang dirancang khusus untuk melindungi rumah ini dari kehancuran total. Seketika, seluruh tembok kemarahan di dalam hati Indah runtuh digantikan oleh rasa bersalah yang sangat dalam karena telah menghakimi ibunya secara kejam. Dia menyadari bahwa selama ini dia terlalu sibuk dengan pendapat orang lain di Jakarta hingga melupakan fakta bahwa orang tuanya selalu bertindak demi kebaikannya. Indah melihat ke arah jendela di mana angin kencang sedang mencoba mencabik-cabik apapun yang ada di luar sana. Ada tanda kerusakan berarti. Suara desing dari kayu-kayu runcing di atas mereka kini terdengar seperti nyanyian pelindung sebuah mekanisme cerdas yang memecah kekuatan angin sebelum menyentuh struktur utama rumah. Rasa haru menyeruak di dada Indah saat dia menyadari betapa hebatnya pengetahuan yang dimiliki oleh almarhum ayahnya, seorang tukang kayu desa yang sering dia remehkan kepintarannya. Rahayu masuk ke dalam kamar dan memeluk pundak anaknya dengan lembut, memberikan kehangatan yang sangat dibutuhkan oleh Indah di saat kritis seperti ini. Mereka berdua duduk berdampingan di atas ranjang sambil menatap buku catatan yang kini menjadi jembatan bagi komunikasi mereka yang sempat terputus. Indah memohon maaf berkali-kali sambil menangis di pelukan ibunya, mengakui bahwa dia telah terhasut oleh kata-kata manis Suryo yang penuh dengan kepalsuan. Dia menceritakan bagaimana Suryo mencoba meyakinkannya bahwa menjual rumah adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan masa depan keluarga mereka. Rahayu hanya mengelus rambut anaknya dengan penuh kasih, mengatakan bahwa yang paling penting sekarang adalah mereka sudah kembali bersatu untuk menjaga warisan Pak Darmo. Ketegangan emosional itu mendadak tergantikan oleh ketegangan fisik yang nyata ketika sebuah suara dentuman keras terdengar dari arah halaman depan rumah mereka. Sebuah pohon mangga besar di dekat pagar tumbang akibat terjangan angin, namun arah jatuhnya anehnya terbelokkan sedikit oleh aliran udara yang dihasilkan oleh atap rumah mereka. Indah tersentak kaget dan hampir berteriak, namun dia melihat ibunya tetap tenang, seolah sudah memprediksi bahwa hal-hal seperti ini akan terjadi. Rahayu mengajak Indah untuk pindah ke ruang tengah yang lebih luas dan lebih aman dari kemungkinan pecahan kaca jendela jika badai semakin parah.
Mereka berjalan berpegangan tangan melewati koridor gelap, merasakan getaran fondasi rumah yang sedang berjuang melawan kemarahan alam yang semakin tak terkendali. Di luar sana, langit Selo seolah sedang runtuh hujan lebat, bercampur butiran es mulai menghujam genting, dengan kekuatan yang sangat menakutkan bagi siapapun yang mendengarnya. Listrik di seluruh desa sudah padam total, menciptakan kegelapan yang mencekam di mana hanya suara angin dan guntur yang menjadi penguasa tunggal malam itu. Indah menyadari bahwa tanpa perlindungan kayu runcing, hasil karya ayahnya rumah ini mungkin sudah kehilangan atapnya sejak jam pertama badai menerjang. Dia merasa sangat beruntung, karena ibunya adalah wanita yang teguh, yang mau bertahan menghadapi cemoohan orang demi sebuah kebenaran yang kini menyelamatkan nyawa mereka. Di tengah kegelapan, kedua wanita itu saling menguatkan, menunggu pagi tiba dengan penuh harapan, sambil terus memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Melindungi. Setiap kali petir menyambar, Indah bisa melihat bayangan kayu-kayu tajam di atap mereka, melalui jendela yang tertutup rapat berdiri kokoh, seperti prajurit yang sedang menjalankan tugas suci. Dia baru menyadari bahwa kecantikan sebuah karya tidak selalu terlihat dari bentuknya yang indah secara kasat mata, melainkan dari fungsinya yang memberikan keselamatan. Malam masih terasa sangat panjang, namun ketakutan Indah sudah jauh berkurang karena dia kini memahami rahasia di balik konstruksi yang dianggap gila oleh dunia luar. Dia berjanji di dalam hati bahwa jika mereka selamat melewati malam ini, dia akan membersihkan nama baik ibunya dan ayahnya di hadapan seluruh warga desa Selo. Kesadaran baru ini memberinya kekuatan ekstra untuk tetap terjaga mendampingi ibunya yang terus merapalkan doa-doa dalam bisikan lembut yang menenangkan jiwa. Udara di dalam ruang tengah terasa semakin dingin saat jam dinding tua menunjukkan pukul 2 dini hari, waktu di mana badai mencapai puncaknya. Ibu Rahayu duduk tegak di atas tikar pandan, dengan tangan yang terus bergerak memutar butiran tasbih, menciptakan suara gemerisik halus di tengah deru angin. Indah berada di sampingnya memeluk lutut dengan erat, sambil menatap bayangan lampu minyak yang bergoyang-goyang di dinding kayu jati. Di luar sana, suara hantaman benda-benda keras yang terbawa angin terdengar sangat mengerikan, seolah-olah ada raksasa yang sedang melempari rumah mereka dengan batu-batu besar. Rahayu bisa merasakan getaran di lantai rumahnya, sebuah tanda bahwa tanah di lereng Selo mulai jenuh dengan air dan tekanan angin di atas sana sudah melampaui batas kewajaran. Meskipun begitu, dia tidak melihat satupun kebocoran di langit-langit. Sebuah bukti bahwa sambungan kayu yang dibuat Pak Darmo benar-benar sangat rapat dan presisi. Berita darurat dari radio baterai yang dinyalakan dengan suara pelan mengabarkan bahwa beberapa pohon besar di sepanjang jalan utama desa telah tumbang memutus akses komunikasi dan listrik total. Petugas dari BMKG memperingatkan bahwa siklon tropis yang melintasi Jawa Tengah ini membawa kecepatan angin yang sangat langka terjadi di wilayah pegunungan. Indah mendengarkan berita itu. Di tengah-tengah peristiwa alam yang bersejarah, dia teringat bagaimana beberapa hari yang lalu dia sempat menertawakan ibunya yang sibuk menyiapkan stok makanan dan lampu minyak cadangan di gudang. Sekarang semua persiapan itu menjadi sangat berharga, karena tanpa cahaya kecil ini, kegelapan di dalam rumah pasti akan terasa jauh lebih mencekam dan menyesakkan dada. Rahayu menepuk pelan tangan anaknya, memberikan isyarat agar tetap tenang, karena rumah ini sedang berjuang untuk mereka. Keadaan menjadi semakin mencekam ketika suara kayu yang berderak keras terdengar dari arah atap, diikuti oleh suara siulan angin yang sangat melengking. Indah sempat mengira bahwa salah satu batang kayu runcing itu telah patah, namun ibunya segera menggelengkan kepala dengan penuh keyakinan. Suara melengking itu justru adalah tanda bahwa aerodinamika di atap sedang bekerja maksimal, mengalihkan tekanan udara agar tidak mengangkat beban genting secara langsung. Rahayu ingat betul penjelasan Darmo dahulu bahwa kayu jati yang dipilihnya telah direndam di air selama bertahun-tahun agar memiliki kelenturan sekaligus kekuatan yang tidak tertandingi.
Setiap batang kayu itu adalah penjaga yang sedang berdiri di garda terdepan, membelah amarah angin menjadi serpihan-serpihan kecil yang tidak berbahaya. Rasa kagum kembali memenuhi hati Indah, melihat bagaimana ibunya tetap tenang, seolah-olah dia memiliki komunikasi batin dengan setiap jengkal kayu di rumah ini. Konflik fisik di luar rumah mencapai titik yang paling ekstrem saat suara ledakan trafo listrik di kejauhan terdengar diikuti oleh kilatan cahaya biru yang menerangi seluruh desa sesaat. Indah memejamkan mata dengan rapat merasa, seolah kiamat kecil sedang terjadi di depan pintu rumah mereka sendiri. Namun di tengah hiruk-pikuk suara alam yang beringas Rahayu, justru mulai melantunkan tembang-tembang Jawa kuno yang isinya adalah doa-doa keselamatan kepada Sang Pencipta. Suara ibunya yang lembut, namun berwibawa menciptakan suasana meditatif yang aneh, seolah-olah mereka berdua sedang berada di dalam gelembung perlindungan yang tak kasat mata. Indah perlahan mulai ikut mengatur napasnya, mengikuti ritme nyanyian ibunya, merasakan ketakutan yang tadi mencengkeram erat, mulai melonggar sedikit demi sedikit. Persatuan emosional antara mereka kini telah menjadi kekuatan tambahan yang melengkapi kekuatan fisik bangunan warisan Pak Darmo. Masalah baru muncul ketika air mulai merembes masuk melalui celah bawah pintu utama akibat derasnya hujan yang tidak mampu lagi ditampung oleh saluran drainase desa. Rahayu segera bangkit dengan sigap, mengajak Indah untuk mengambil kain-kain bekas dan karung goni dari dapur untuk menghalangi laju air agar tidak membanjiri ruang tamu. Mereka berdua bekerja sama dengan cepat dalam kegelapan sebuah kerja tim yang sudah bertahun-tahun tidak pernah mereka lakukan sejak Indah merantau ke Jakarta. Kerja fisik ini secara tidak langsung membantu mengurangi ketegangan mental mereka, memberikan sesuatu yang nyata untuk dilakukan daripada hanya duduk menunggu dalam ketakutan. Indah merasa sangat bangga melihat ketangguhan fisik ibunya yang di usia hampir 60 tahun masih memiliki energi yang luar biasa untuk melindungi rumahnya. Badai di luar mungkin sangat kuat, namun kekuatan seorang ibu yang melindungi miliknya ternyata jauh lebih tangguh dari apapun. Tepat sebelum fajar menjelang suara angin yang tadinya seperti raungan harimau perlahan mulai berubah menjadi desau yang lebih lembut dan tenang. Rahayu menghentikan kegiatannya, lalu berdiri tegak, sambil memejamkan mata merasakan perubahan tekanan udara melalui pori-pori kulitnya. Dia tahu bahwa inti badai sudah berlalu meninggalkan sisa-sisa hujan yang kini hanya terdengar seperti musik pengantar tidur di atas genting. Indah yang sudah sangat kelelahan, menyandarkan kepalanya di bahu ibunya, merasakan kehangatan yang sangat tulus, yang selama ini sangat dia rindukan. Mereka berdua duduk bersandar pada dinding kayu yang masih kokoh, menunggu cahaya pagi pertama muncul untuk melihat apa yang tersisa dari desa mereka. Rahayu tersenyum kecil sambil mengusap air mata di pipi. Anaknya menyadari bahwa ujian besar ini telah mengembalikan apa yang paling berharga baginya, yaitu kasih sayang Indah. Kemenangan malam ini bukan hanya milik kayu-kayu runcing di atap, melainkan kemenangan bagi keteguhan hati seorang wanita yang dianggap gila oleh dunia. Indah berjanji di dalam hati bahwa dia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun termasuk Suryo untuk meremehkan kebijaksanaan ibunya. Dia melihat ke arah pintu utama yang masih tertutup rapat, membayangkan bagaimana wajah para tetangga besok pagi saat melihat rumah ini tetap berdiri tegak tanpa kerusakan berarti. Rahayu menghela napas panjang dengan rasa syukur yang mendalam, berterima kasih dalam hati kepada almarhum Pak Darmo, yang cintanya terbukti tetap hidup dan melindungi mereka, meski raga sudah tiada. Malam yang penuh amarah itu akhirnya berakhir dengan kedamaian yang sunyi, meninggalkan pelajaran berharga tentang kekuatan intuisi dan perlindungan yang dibangun dari ketulusan jiwa. Cahaya fajar menyelinap masuk melalui celah ventilasi, membawa warna kelabu yang suram ke dalam ruang tengah rumah Ibu Rahayu. Suasana di dalam rumah terasa sangat sunyi, berbanding terbalik dengan kebisingan mengerikan yang mereka dengar sepanjang malam tadi. Rahayu perlahan bangkit dari duduknya, meregangkan otot-ototnya yang kaku, karena berjaga semalaman penuh sambil menatap Indah.
yang tertidur lelap di atas tikar. Dia melangkah pelan menuju pintu depan, merasakan sensasi dingin dari sisa air yang merembes di lantai kayu, namun hatinya terasa sangat ringan. Saat pintu kayu itu terbuka dengan suara decitan halus pemandangan di luar sana, seketika membuat Rahayu tertegun menahan napas karena terkejut melihat skala kehancuran yang terjadi di desanya. Halaman rumahnya sendiri tampak bersih dari kerusakan besar, seolah badai tadi malam hanya sekadar mampir untuk menyapa tanpa berani menyentuh. Pemandangan di luar pagar sungguh sangat menyedihkan. Pohon mangga besar milik Bu Siti tumbang menimpa pagar tembok hingga hancur berkeping-keping. Di sepanjang jalan desa Selo dahan-dahan, pohon berserakan menutupi jalanan bercampur dengan kepingan genting dan seng yang terbang entah dari mana. Rahayu melangkah turun ke halaman melihat atap rumah tetangganya yang berjarak 2 rumah kini tampak bolong besar karena terbawa angin kencang. Rumah-rumah yang dulu menghina konstruksi kayu, runcing, miliknya kini justru menjadi saksi bisu betapa rapuhnya bangunan modern tanpa perhitungan kearifan lokal. Rahayu menatap ke arah atap rumahnya sendiri, melihat deretan kayu jati runcing itu masih berdiri tegak, tak bergeser sedikit pun dari posisi semula. Kesunyian pagi itu perlahan pecah oleh suara isak tangis di kejauhan dan suara warga yang mulai keluar rumah dengan wajah penuh trauma. Bayu datang berlari dengan napas terengah-engah dari arah balai desa. Wajahnya tampak sangat lega saat melihat Ibu Rahayu berdiri utuh di depan rumahnya. Pemuda itu segera memeriksa kondisi tiang-tiang penyangga luar, memastikan tidak ada retakan yang membahayakan struktur utama bangunan peninggalan Pak Darmo. Syukurlah rumah ini benar-benar tidak tersentuh kerusakan. Sementara penginapan di ujung jalan sana kehilangan seluruh atap lantai 2-nya, lapor Bayu dengan nada suara yang bergetar. Rahayu mendengarkan kabar itu dengan perasaan campur aduk antara rasa syukur yang mendalam dan empati terhadap tetangga yang sedang berduka. Dia menanyakan keberadaan Suryo karena teringat bahwa mantan suaminya itu menginap di salah satu penginapan mewah yang disebutkan oleh Bayu tadi. Bayu menggelengkan kepala, mengatakan bahwa banyak orang di penginapan itu terjebak dan tim relawan desa sedang berusaha menyingkirkan puing-puing bangunan yang menghalangi pintu keluar. Indah yang baru saja terbangun segera menyusul ibunya ke halaman, dan seketika wajahnya berubah pucat saat melihat kehancuran di depan matanya. Dia memeluk lengan ibunya, erat-erat menyadari betapa tipisnya batas antara keselamatan dan maut yang mereka alami semalam. Ibu, lihatlah rumah Bu Siti, seluruh gentingnya terbang seperti daun kering, bisik Indah dengan suara yang penuh dengan rasa ngeri. Rahayu mengangguk pelan, lalu mengajak Indah untuk segera menyiapkan dapur umum kecil-kecilan menggunakan stok makanan yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Dan kelaparan karena tidak ada yang bisa menyalakan kompor gas atau listrik dalam kondisi darurat seperti ini. Kepedulian Rahayu tetap tidak luntur, meskipun warga tersebut baru saja menghina dan menyebutnya gila beberapa hari yang lalu. Kegiatan di halaman rumah Rahayu mendadak menjadi pusat perhatian warga yang melintas karena rumah itu adalah satu-satunya tempat yang tampak tenang dan kokoh. Satu persatu tetangga mulai mendekat, awalnya dengan wajah yang tampak sangat malu, namun kebutuhan akan bantuan mengalahkan rasa gengsi mereka. Rahayu menyambut mereka dengan tangan terbuka, menyuruh Indah mengeluarkan tikar dan memberikan air hangat bagi siapapun yang membutuhkan tempat berteduh sementara. Bu Siti datang dengan berjalan, gontai matanya sembab karena rumahnya mengalami kerusakan parah pada bagian dapur dan kamar utama. Siti tidak berani menatap mata Rahayu, dia hanya menunduk dalam sambil memegang segelas teh hangat yang diberikan oleh Indah dengan penuh kasih sayang. Ruang tamu Rahayu yang tadinya sepi kini mulai terisi oleh desah napas lega dari orang-orang yang merasa aman di bawah perlindungan kayu runcing yang dulu mereka benci. Di tengah kesibukan itu, suara sirine ambulans dan mobil polisi terdengar mendekat dari arah jalan raya kabupaten, mencoba menembus blokade pohon yang tumbang.
Relawan desa bersama dengan beberapa petugas mulai membersihkan akses jalan agar bantuan medis bisa masuk ke wilayah Selo yang terisolasi. Bayu membantu petugas mengarahkan warga yang terluka ringan untuk mendapatkan perawatan pertama di teras rumah Ibu Rahayu yang luas dan bersih. Keberanian Rahayu dalam mempertahankan rumahnya kini mulai mendapatkan pengakuan yang nyata melalui kenyataan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun lagi. Indah melihat perubahan sikap warga desa dengan perasaan bangga, menyadari bahwa ibunya adalah pahlawan sejati yang tidak butuh pujian untuk bertindak benar. Konflik sosial yang dulu sangat mencekam, kini perlahan mencair di bawah hangatnya. Persaudaraan yang muncul akibat penderitaan bersama menghadapi badai besar. Rahayu tetap rendah hati dia, tidak mengeluarkan satu kata pun yang bersifat menyalahkan atau merasa lebih hebat dari orang lain di sekitarnya. Fokus utamanya hanyalah memastikan setiap orang yang datang ke rumahnya mendapatkan kenyamanan dan rasa aman yang sempat hilang semalaman. Dia bergerak lincah dari satu sudut ke sudut lain, mengatur pembagian makanan dan selimut cadangan, seolah dia mendapatkan energi baru dari rasa syukur yang meluap. Di kejauhan Gunung Merapi tampak gagah di balik sisa-sisa awan, seolah sedang mengamati hasil dari ujian yang baru saja diberikan kepada penduduk lerengnya. Rahayu menatap puncak gunung itu sejenak membisikkan doa. Terima kasih kepada Tuhan, karena telah memberinya kekuatan untuk tetap teguh pada insting dan kasih sayang. Hari ini adalah babak baru bagi hidupnya, di mana dia bukan lagi sekadar janda yang kesepian, melainkan penjaga kearifan yang dihormati oleh seluruh desa. Matahari mulai naik lebih tinggi, menyinari sisa-sisa kehancuran di sepanjang jalan desa Selo yang kini tampak seperti medan pertempuran. Ibu Rahayu masih sibuk di dapur, bersama Indah menyeduh bergelas-gelas kopi hitam dan teh jahe untuk para relawan yang baru saja tiba. Suara deru mesin gergaji mesin terdengar memekakan telinga dari kejauhan, memotong batang-batang pohon tumbang yang melintang di tengah jalan raya. Di tengah kesibukan itu, Bayu datang menghampiri Rahayu dengan wajah yang terlihat sangat gelisah, sambil menunjuk ke arah jalan setapak menuju penginapan mewah. Dia mengabarkan bahwa Suryo baru saja ditemukan oleh tim SAR dalam kondisi yang memprihatinkan karena terjepit reruntuhan bangunan balkon yang ambruk. Rahayu tertegun sejenak mendengarnya. Rasa benci yang tadi malam sempat berkecamuk kini perlahan luruh, digantikan oleh rasa kemanusiaan yang lebih dalam. Tanpa berpikir panjang, dia mengambil kotak obat-obatan darurat, lalu meminta Indah untuk tetap menjaga dapur umum, sementara dia pergi menyusul ke lokasi evakuasi. Lokasi penginapan itu benar-benar tampak mengerikan, dengan tumpukan batu bata dan kayu yang hancur berantakan menutupi halaman depan. Rahayu melihat Suryo sedang dibaringkan di atas tandu darurat dengan baju yang koyak dan kaki kanan yang tampaknya mengalami cedera cukup serius. Wajah pria angkuh itu kini terlihat sangat pucat dan ketakutan jauh dari kesan sombong yang dia tunjukkan beberapa hari yang lalu saat meremehkan Rahayu. Saat melihat mantan istrinya datang, Suryo tampak sangat malu hingga dia segera membuang muka, tidak sanggup menatap mata wanita yang rumahnya tetap berdiri kokoh itu. Rahayu tidak mengucapkan sepatah kata pun yang bersifat menghina dia, justru segera membantu tim medis untuk membersihkan luka-luka kecil di wajah Suryo menggunakan cairan antiseptik. Tindakan tanpa pamrih ini disaksikan oleh banyak orang yang ada di sana, menciptakan rasa hormat yang semakin besar terhadap sosok Ibu Rahayu di mata penduduk desa. Badai semalam ternyata benar-benar menjadi titik balik bagi banyak orang di Selo, termasuk bagi mereka yang selama ini hidup dalam kepura-puraan. Suryo dengan suara yang parau karena debu dan ketakutan akhirnya bergumam pelan memohon maaf kepada Rahayu di sela-sela ringisan menahan rasa sakit di kakinya. Dia mengakui bahwa semua tuduhan gila dan rencana jahatnya hanyalah cara untuk menutupi rasa iri terhadap kekokohan rumah peninggalan Pak Darmo. Rahayu hanya mengangguk pelan memberikan isyarat agar pria itu tetap tenang, karena bantuan ambulans akan segera tiba untuk membawanya ke rumah sakit kabupaten.
Rasa syukur merayap di hati Rahayu bukan karena melihat musuhnya celaka, melainkan karena kebenaran akhirnya terungkap dengan sendirinya tanpa perlu dia berteriak. Keadilan alam telah bekerja dengan caranya yang sangat misterius, melindungi yang tulus dan menegur mereka yang berjalan di jalur kelicikan. Di sela-sela proses evakuasi, beberapa petugas kepolisian dan perangkat desa berkumpul di sekitar Ibu Rahayu dengan tatapan yang sangat berbeda dari pertemuan sebelumnya. Pak RT melangkah maju dan menjabat tangan Rahayu dengan sangat erat, memohon maaf secara resmi atas tekanan yang diberikan pihak desa mengenai konstruksi atapnya. Beliau menyadari bahwa jika semua rumah di Selo memiliki sistem perlindungan seperti milik Rahayu, mungkin kerusakan massal ini tidak akan pernah terjadi sedahsyat ini. Rahayu menyambut permintaan maaf itu dengan kerendahan hati yang luar biasa, menyatakan bahwa dia selalu bersedia membagikan ilmu titipan Pak Darmo kepada siapa saja. Indah yang menyusul membawa termos air panas, melihat pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca karena rasa bangga yang tak terbendung terhadap ibunya. Kejadian ini secara otomatis memulihkan nama baik keluarga Rahayu, menghapus semua stigma negatif yang sempat viral di media sosial beberapa hari belakangan. Bayu yang sejak tadi membantu menyingkirkan puing ikut berdiri di samping Rahayu merasa sangat bahagia karena perjuangan teknisnya membuahkan hasil yang nyata. Pemuda itu kemudian diajak berbincang oleh salah satu petugas dinas pekerjaan umum mengenai kemungkinan penerapan struktur penepis angin tersebut pada bangunan-bangunan publik di masa depan. Rahayu merasa seperti melihat Pak Darmo kembali hidup melalui semangat Bayu dan melalui pengakuan resmi yang kini mulai berdatangan dari berbagai pihak. Langit di atas Selo kini benar-benar bersih dari awan hitam, menyisakan hawa sejuk yang menyegarkan jiwa-jiwa yang sempat tertekan oleh kengerian malam tadi. Rahayu memandang sekelilingnya melihat orang-orang yang dulu saling curiga, kini justru bahu-membahu membersihkan puing-puing bangunan dalam semangat gotong royong yang telah lama memudar. Desa ini seolah baru saja dibersihkan oleh badai, menyisakan kejujuran dan kepedulian di antara para penduduknya yang masih tersisa. Suryo akhirnya diangkut masuk ke dalam mobil ambulans, diiringi oleh tatapan mata Rahayu yang penuh dengan rasa pengampunan yang tulus. Rahayu tahu bahwa pria itu mungkin tidak akan pernah kembali lagi ke Selo setelah rasa malu yang begitu besar ini. Namun dia mendoakan agar Suryo mendapatkan kesembuhan dan kesadaran hidup. Dia berbalik arah, menuju rumahnya kembali berjalan pelan, di antara sisa-sisa lumpur yang mulai mengering di sepanjang aspal jalan desa. Indah merangkul bahu ibunya dengan penuh kasih, merasakan beban yang selama puluhan tahun mereka pikul berdua kini telah benar-benar terangkat secara permanen. Mereka berjalan pulang menuju benteng kayu mereka yang masih berdiri tegak menyongsong masa depan yang lebih terang dan penuh dengan harapan baru. Keyakinan Rahayu pada intuisi dan warisan suaminya telah terbayar lunas dengan keselamatan diri keluarga dan kehormatan yang kini kembali ke tangannya. Sesampainya di halaman rumah Rahayu, berhenti sejenak untuk menatap kayu-kayu runcing di atas atapnya. Membayangkan wajah Pak Darmo yang sedang tersenyum bangga di surga, melihat hasil karyanya telah menjadi penyelamat bagi banyak orang yang membutuhkan tempat berteduh. Rahayu menyadari bahwa setiap kesulitan yang dia hadapi selama beberapa minggu terakhir hanyalah persiapan untuk momen kemenangan yang sangat emosional ini. Dia masuk ke dalam rumah dan segera bersimpuh di atas sajadahnya, menumpahkan segala rasa syukurnya dalam sujud yang sangat panjang kepada Yang Maha Pelindung. Rumah kayu itu kini bukan lagi dianggap sebagai sarang nenek sihir, melainkan sebagai rumah penuh berkah yang akan selalu dikenang oleh penduduk Selo sebagai tempat perlindungan di tengah badai. 2 minggu setelah badai besar itu, berlalu langit di atas kecamatan Selo kembali membiru dengan awan-awan putih yang berarak tenang, seolah ingin melupakan amarah alam yang sempat terjadi. Ibu Rahayu kini tidak lagi duduk sendirian dalam kesunyian, karena teras rumahnya hampir setiap hari dipenuhi oleh tamu dari berbagai kalangan. Pagi ini beberapa pejabat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah duduk bersama Profesor Baskoro
untuk merumuskan sebuah nota kesepahaman mengenai pelestarian arsitektur tradisional. Indah yang memutuskan untuk mengambil cuti panjang dari pekerjaannya di Jakarta, sibuk menyajikan kudapan pisang goreng dan kopi hangat bagi para tamu kehormatan tersebut. Rahayu merasa hidupnya benar-benar berubah secara drastis dari seorang janda yang dianggap kehilangan kewarasan menjadi sosok rujukan nasional dalam hal mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Rasa syukur yang tiada tara terus mengalir di dalam hatinya setiap kali dia melihat buku catatan suaminya kini dipelajari dengan penuh hormat oleh para ahli berpendidikan tinggi. Bayu yang kini secara resmi diangkat sebagai asisten teknis dalam proyek percontohan desa. Tangguh Bencana terlihat sangat sibuk menjelaskan maket rumah kepada para jurnalis. Dia menunjukkan bagaimana susunan kayu jati runcing di atap rumah Ibu Rahayu dapat diadaptasi untuk bangunan publik seperti sekolah dan balai pertemuan warga. Rahayu bangga melihat pemuda itu mendapatkan panggung yang layak atas dedikasi dan kecintaannya pada dunia pertukangan kayu yang mulai langka. Indah juga tampak jauh lebih tenang dan bahagia setelah dia menyadari bahwa kekayaan yang paling berharga bukan hanya sekadar karier di kota besar, melainkan akar budaya yang kuat. Hubungan ibu dan anak itu kini terjalin jauh lebih erat daripada sebelumnya karena mereka telah melewati ujian hidup dan mati yang sangat nyata. Rahayu merasa seolah Pak Darmo sedang tersenyum bangga di surga melihat bagaimana ilmu yang dia tinggalkan kini menjadi berkah bagi ribuan orang di lereng gunung. Masalah hukum mengenai konstruksi ilegal di balai desa telah resmi dicabut dan digantikan dengan piagam penghargaan bagi Ibu Rahayu atas inovasi keselamatannya. Pak RT yang sekarang menjadi salah satu pendukung utama Rahayu bahkan mengusulkan agar jalan di depan rumahnya diberi nama Jalan Darmo sebagai penghormatan bagi sang maestro kayu. Kehadiran Profesor Baskoro memberikan landasan ilmiah yang sangat kokoh sehingga tidak ada lagi warga yang berani melontarkan ejekan atau fitnah terhadap rumah unik tersebut. Bu Siti tetangga sebelah rumah kini menjadi sahabat paling setia yang setiap sore datang untuk membantu Rahayu merawat tanaman bunga di halaman. Perubahan sikap masyarakat Selo ini menjadi bukti nyata bahwa kebenaran yang dibuktikan dengan kesabaran akan selalu menemukan jalannya untuk diakui. Rahayu tidak pernah menyimpan dendam, dia justru merangkul semua tetangganya dengan kasih sayang. Seolah-olah pertengkaran hebat di masa lalu tidak pernah terjadi sama sekali. Mengenai Suryo Rahayu, mendapatkan kabar bahwa mantan suaminya itu masih menjalani proses pemulihan tulang kaki di rumah sakit besar di kota Yogyakarta. Pria itu mengirimkan sebuah surat singkat melalui kurir yang isinya adalah ungkapan terima kasih yang tulus dan pengakuan bahwa dia tidak akan pernah lagi mengganggu kehidupan Rahayu. Suryo juga menyatakan akan mendonasikan sebagian uang asuransi penginapannya untuk membantu perbaikan rumah-rumah warga Selo yang mengalami kerusakan akibat badai. Kabar ini memberikan rasa lega yang luar biasa bagi Indah, karena akhirnya ayahnya menunjukkan sedikit perubahan karakter ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab. Rahayu menyimpan surat itu di laci meja kerjanya sebagai tanda bahwa babak pahit masa lalunya kini telah benar-benar ditutup dengan perdamaian yang tulus. Dia merasa sangat merdeka secara emosional karena dendam dan rasa sakit hati sudah lama dia lepaskan bersama dengan berlalunya angin badai malam itu. Indah mulai berbicara serius dengan ibunya tentang rencana untuk membangun sebuah workshop kecil di belakang rumah guna mengajarkan teknik penepis angin kepada generasi muda. Dia melihat potensi besar bagi desa Selo untuk menjadi desa wisata edukasi yang menawarkan pengetahuan tentang arsitektur tradisional yang tahan terhadap perubahan iklim. Rahayu menyambut ide itu dengan mata yang berbinar-binar, menyadari bahwa warisan suaminya akan terus hidup secara produktif dan berkelanjutan di tangan orang yang tepat. Bayu sudah menyatakan kesediaannya untuk menjadi instruktur utama, dan Profesor Baskoro akan bertindak sebagai konsultan ahli bagi workshop tersebut secara cuma-cuma. Kehidupan di lereng Gunung Merapi kini terasa lebih bersemangat dan penuh dengan optimisme baru menyatukan teknologi modern dengan pengetahuan kuno yang sangat berharga.
Rahayu merasa sangat diberkati karena di masa tuanya dia masih bisa memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa dan keselamatan sesama penduduk gunung. Sore harinya, saat para tamu sudah pulang, Rahayu dan Indah duduk bersama di teras sambil menikmati hembusan angin sepoi-sepoi yang sangat menyejukkan. Mereka menatap ke arah kayu-kayu runcing di atap yang kini tampak mengkilat, tertimpa cahaya matahari sore yang berwarna keemasan. Indah menggenggam tangan ibunya dengan sangat erat, menyampaikan rasa terima kasihnya karena Rahayu tidak pernah menyerah pada tekanan yang dia berikan dahulu. Rahayu hanya tersenyum dan mengelus tangan anaknya, mengatakan bahwa seorang ibu akan selalu tahu jalan pulang yang terbaik bagi anak-anaknya meskipun harus melewati badai. Kehangatan ini menjadi obat bagi segala lelah yang mereka rasakan selama proses pembangunan dan perjuangan menjaga kehormatan rumah ini. Mereka menyadari bahwa setiap kayu yang tertancap di atap itu adalah simbol dari keteguhan hati, kejujuran jiwa dan cinta yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Sebelum matahari benar-benar tenggelam, Rahayu mengajak Indah untuk berjalan-jalan sejenak di sekitar desa, melihat progres perbaikan rumah warga yang sedang berjalan dengan penuh semangat. Di mana-mana dia disambut dengan senyuman dan sapaan hormat, sebuah perlakuan yang sangat kontras dengan perlakuan yang dia terima sebulan yang lalu. Desa Selo kini sedang berbenah diri dengan fondasi yang lebih kuat, bukan hanya secara fisik bangunan, melainkan juga secara sosial kemasyarakatan yang lebih solid. Rahayu merasa bangga menjadi bagian dari perubahan positif ini, membuktikan bahwa satu orang yang teguh pada prinsipnya bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan sekitarnya. Dia kembali ke rumah dengan hati yang damai, bersiap menghadapi hari esok yang mungkin akan membawa lebih banyak kejutan dan tantangan baru dalam hidupnya. Masa depan kini tampak sangat cerah. Di depan mata mereka secerah langit Selo yang baru saja dibasuh oleh air hujan dan diberkati oleh ketulusan doa-doa yang tidak pernah terputus. Bulan purnama bersinar sangat terang di atas puncak Merapi, memberikan cahaya perak yang menyentuh ujung-ujung kayu jati runcing di rumah Ibu Rahayu. Malam itu, di halaman rumah yang kini sudah rapi, kembali warga desa Selo berkumpul untuk mengadakan acara selamatan kecil sebagai wujud rasa syukur atas keselamatan mereka semua. Bau harum nasi tumpeng dan aroma opor ayam memenuhi udara pegunungan yang sejuk, menciptakan suasana kekeluargaan yang begitu kental dan menghangatkan hati. Rahayu duduk di tengah para warga, mengenakan kebaya biru kesayangannya sambil tersenyum, menatap cucu-cucunya yang sedang bermain lari-larian di bawah naungan atap warisan Pak Darmo. Indah berdiri tidak jauh dari ibunya, tampak sangat bahagia saat berbincang dengan Bayu mengenai perkembangan proyek sekolah adat yang akan segera dimulai bulan depan. Kehidupan seolah kembali mekar dengan warna-warna baru yang lebih indah setelah melewati musim badai yang hampir saja mematahkan semangat mereka semua. Indah kemudian melangkah maju ke depan warga untuk memberikan sebuah pengumuman penting mengenai pendirian Yayasan Darmo yang akan fokus pada pelestarian arsitektur tahan bencana. Yayasan ini akan memberikan bantuan teknis dan pelatihan bagi para pemuda desa agar mereka memiliki keahlian dalam membangun rumah yang selaras dengan karakter alam pegunungan. Warga desa menyambut berita itu dengan tepuk tangan yang meriah. Di jati diri baru bagi kemajuan desa Selo. Rahayu merasa matanya berkaca-kaca karena terharu melihat bagaimana nama suaminya kini diabadikan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang banyak. Pak Darmo mungkin sudah tiada secara fisik, namun cintanya terus mengalir melalui tangan-tangan muda yang kini bersemangat untuk belajar memahat kayu dengan penuh integritas. Rasa damai yang sangat mendalam kini menetap permanen di dalam dada Rahayu, menutup semua luka lama yang pernah ditorehkan oleh ketidakmengertian dunia sekitarnya. Beberapa waktu kemudian, saat acara mulai sepi dan para warga pulang satu persatu, Rahayu berjalan pelan menuju sudut halaman untuk menatap langit malam yang bersih. Dia teringat kembali pada setiap peristiwa yang telah berlalu. Mulai dari mimpi buruk yang mencekam hingga cemoohan tetangga yang sempat membuatnya merasa sangat terasing.
Semua itu ternyata adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk menunjukkan bahwa intuisi seorang ibu dan cinta yang tulus tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh logika sempit. Rahayu menyentuh tiang penyangga utama rumahnya yang terasa kokoh dan dingin, membisikkan doa syukur yang tulus atas perlindungan yang diberikan selama ini. Dia tahu bahwa tantangan alam di masa depan mungkin akan tetap ada, namun sekarang desa mereka sudah jauh lebih siap dan lebih bersatu menghadapinya. Keberanian untuk menjadi berbeda demi sebuah kebenaran telah membuktikan bahwa satu orang bisa menjadi mercusuar bagi keselamatan orang banyak di saat gelap. Suryo mengirimkan kabar terakhir melalui Indah bahwa dia telah menetap di sebuah panti pemulihan di lereng gunung lain dan mulai belajar untuk hidup dengan lebih sederhana dan jujur. Kabar ini menjadi pelengkap kebahagiaan bagi Rahayu karena dia selalu percaya bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri asalkan mau menerima teguran dari alam. Indah sendiri sudah memutuskan untuk menetap lebih lama di Selo, membantu ibunya mengelola yayasan sambil menikmati ketenangan hidup yang tidak pernah dia dapatkan di hiruk-pikuk Jakarta. Kehadiran Indah membuat hari-hari Rahayu kini dipenuhi dengan canda tawa dan diskusi yang membangun, menghilangkan rasa kesepian yang dulu sering menghantuinya setiap malam. Mereka berdua sering menghabiskan waktu sore dengan berjalan-jalan di kebun tembakau menyapa setiap warga yang kini memanggil Rahayu dengan sebutan Ibu Penjaga Angin. Sebuah nama panggilan yang syarat akan rasa hormat dan kasih sayang dari orang-orang yang telah merasakan langsung manfaat dari keteguhannya. Malam semakin larut dan suara jangkrik mulai bersahutan di sela-sela rimbunnya tanaman di halaman, menciptakan simfoni alam yang sangat menenangkan bagi telinga siapapun. Rahayu masuk ke dalam rumah dan mulai merapikan barang-barang bekas acara tadi, ditemani oleh cahaya lampu minyak yang tetap dia pertahankan di sudut ruang tamu. Dia mengambil buku catatan Pak Darmo dari laci meja, lalu meletakkannya di atas meja kerja siap untuk disalin kembali oleh Indah ke dalam bentuk dokumen digital yang lebih modern. Warisan pengetahuan ini kini telah aman dan terjaga siap untuk dibagikan kepada dunia sebagai bukti nyata kehebatan peradaban tukang kayu Nusantara yang sangat agung. Rahayu merasa tugasnya di dunia ini sudah hampir sempurna. Dia telah menjaga rumahnya, menjaga anaknya, dan menjaga kehormatan suaminya dengan sangat-sangat baik. Senyum tipis tersungging di bibirnya saat dia mematikan lampu minyak, membiarkan kegelapan malam menyelimuti rumah itu dengan pelukan yang sangat hangat dan damai. Kayu-kayu runcing di atap masih berdiri tegak di bawah cahaya bulan, tampak seperti deretan mahkota yang menghiasi sebuah istana kesabaran yang tidak tertandingi. Rahayu merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, merasakan napasnya yang kini jauh lebih tenang dan teratur seirama dengan detak jantung alam yang melingkupinya. Dia tidak lagi merasa takut akan datangnya hari esok, karena dia tahu bahwa perlindungan yang paling kuat adalah yang dibangun dengan kejujuran kasih sayang dan doa yang tidak pernah putus. Rumah itu kini berdiri, bukan hanya sebagai sebuah bangunan fisik, melainkan sebagai simbol keteguhan jiwa seorang wanita yang berani mempercayai suara hatinya sendiri. Di luar sana, angin gunung bertiup lembut, membelai ujung-ujung kayu jati runcing. Dengan suara desis halus, seolah sedang membisikkan sebuah dongeng abadi tentang kemenangan cinta atas segala badai. Rahayu menutup matanya dengan perasaan sangat bahagia, membiarkan mimpi-mimpi indah membawanya pergi menuju kedamaian yang sesungguhnya di pelukan malam yang sangat diberkati. Akhir dari kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi siapa saja bahwa kebijaksanaan seringkali datang dalam bentuk yang paling sederhana dan paling tidak terduga oleh pikiran manusia biasa. Ibu Rahayu dan kayu-kayu runcing di atapnya akan selalu dikenang sebagai legenda hidup di lereng Gunung Merapi, sebagai pengingat akan pentingnya menjaga kearifan lokal di tengah arus modernisasi. Persatuan antara ilmu pengetahuan, intuisi, dan cinta yang tulus telah menciptakan benteng yang tidak hanya melindungi harta benda, melainkan juga melindungi martabat manusia. Indah Bayu dan seluruh warga desa Selo kini menjadi saksi hidup
bahwa badai sehebat apapun tidak akan pernah sanggup merobohkan rumah yang dibangun di atas fondasi kejujuran jiwa. Cahaya bulan perlahan mulai meredup tertutup awan tipis, namun kehangatan dari kisah perjuangan ini akan terus menyinari hati setiap orang yang mau mendengar dengan penuh empati. Dan di dalam kesunyian malam yang kudus itu, rumah kayu di lereng Selo tetap berdiri anggun, menjaga rahasia-rahasia alam dan cinta yang akan selalu bertahan selamanya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, itulah akhir dari kisah Ibu Rahayu dan kayu-kayu runcingnya di lereng Selo. Dari perjalanan panjang beliau kita belajar satu hal yang sangat berharga dalam hidup ini, yaitu jangan pernah takut untuk menjadi berbeda, asalkan kita berdiri di atas kebenaran dan ketulusan. Seringkali dunia di sekitar kita terlalu bising dengan cemoohan dan keraguan, hingga kita hampir lupa untuk mendengarkan suara hati kita sendiri. Padahal, intuisi dan kearifan yang diwariskan oleh orang-orang tercinta seringkali merupakan kompas yang paling jujur saat badai kehidupan mulai datang menghantam. Kisah ini mengingatkan kita semua, terutama bagi kita yang sudah tidak lagi muda, bahwa kebijaksanaan tidak selalu butuh validasi dari banyak orang untuk menjadi nyata. Seperti kayu jati, yang semakin tua semakin kuat, begitu pula prinsip hidup yang kita pegang teguh dengan penuh kasih sayang. Ibu Rahayu membuktikan bahwa perlindungan sejati bukan hanya soal dinding yang tebal atau pagar yang tinggi, melainkan soal kedamaian jiwa yang kita bangun dari kejujuran dan keberanian untuk tetap bertahan, bahkan ketika seluruh dunia menganggap kita gila. Semoga keteguhan hati Ibu Rahayu memberikan ketenangan bagi kita semua dalam menghadapi badai-badai kecil di keseharian kita. Jika Anda merasa terinspirasi dan ingin terus menemani kami mendengarkan kisah-kisah penuh makna yang menyentuh jiwa seperti ini, silakan bergabung bersama keluarga besar kami dengan menekan tombol berlangganan. Kehadiran Anda sangat berarti bagi kami untuk terus merawat kearifan dan berbagi kehangatan melalui cerita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, tetaplah teguh dan tetaplah rendah hati. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir.